sesi 149 malam hari ini. Mudah-mudahan alhamdulillah narasumber tamu kita sudah hadir di ruang kelas kita. Saya mau menyapa dulu Kak Ria Febrina. Assalamualaikum. Selamat malam Kak Ria. Waalaikumsalam Bang Subhan. Selamat malam. Sehat Kak Ria ya? Sehat, alhamdulillah. Bang Subhan sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Kak Ria untuk waktu dan ilmunya yang akan dibagikan kepada kita ya. Baik, akan saya buka dulu kelas ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kelas menulis daring KMD Elepsi sesi kelas ke-149 dengan topik kosakata dalam bahasa Indonesia bersama instruktur tamu Kak Ria Febrina M.Hum, dosen jurusan Sastra Indonesia pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Sumatera Barat. Baik, seperti biasa, kelas kita akan berlangsung sampai pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, ya, lebih kurang 2 jam. Nanti Karya akan mempresentasikan materinya terkait dengan topik kosakata dalam bahasa Indonesia. Nah, nanti setelah itu, teman-teman silakan mengajukan pertanyaan, baik melambaikan tangan ataupun menulis di kolom. Mohon izin, saya membacakan profil instruktur tamu kita, Ria Febrina. Lahir di Batu Sangkar pada tanggal 3 Februari 1988. Ia menamatkan S1 dan S2 di Universitas Andalas dan saat ini sedang menempuh studi S3 di Universitas Gadjah Mada, program Doktor Ilmu Humaniora. Wah, keren ya, luar biasa ya kita. Dokternya ya, saya Min. Sejak tahun 2015, ia mengabdi sebagai dosen di jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas Padang. Puisi dan cerpennya pernah dimuat di Harian Padang Express, majalah Females, Jurnal Bogor, Saintia, antologi puisi 2 episode Pacar Merah, antologi cerpen Jemari Laurin, antologi cerpen Rumah Ibu, antologi cerpen Kisah Inspirasi bersama BPJS, antologi puisi Sepanjang Jalan Koridor, dan antologi cerpen Fajar yang Memilih Senja. Ia berproses kreatif bersama sastrawan Indonesia, Yusrizal KW di Sanggar Sastra Remaja Pelangi. Untuk lebih kenal lebih lengkap, nanti silakan kunjungi medsosnya Kak Ria Febrina ya, teman-teman. Baik, seperti yang sudah diumumkan di media sosial bahwa kelas kita malam hari ini terkait dengan kosakata dalam bahasa Indonesia yang berkaitan tentu saja penting diketahui, dipelajari, dimiliki oleh calon-calon penulis pemula. Kosakata bahasa Indonesia terus bertambah dan berkembang setiap waktu, tidak sekedar menulis, kelihayan memilih kosakata turut menentukan kualitas sebuah karya. Semakin kaya kebenaran kata yang dimiliki seorang penulis, khususnya penulis pemula, semakin mudahlah ia menulis. Seperti apa strategi memilih kosakata dalam bahasa Indonesia? Apa saja kaidah yang harus diperhatikan penulis ketika berhadapan dengan kata tidak baku? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab oleh instruktur tamu kita, Kak Ria Febrina. Waktu dan layar sepenuhnya kita berikan kepada Kak Ria. Kepada Kak Ria dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih Bang Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik semua. Saya mengucapkan terima kasih dulu sebesar-besarnya kepada Bang Subhan yang menghadirkan saya sebagai pembahas ya. Sebenarnya ini hanya untuk berbagi saja tentang bagaimana memilih kata dalam bahasa Indonesia di kelas menulis daring KMD Elipsis. Saya mengucapkan selamat dan bangga dulu kepada semua teman-teman di sini bahwa di tengah suasana kita yang sudah update dengan teknologi, kita masih bisa terus menulis dan melahirkan karya. Ini mengingatkan saya 2006 waktu itu sangat aktif di Sanggar Pelangi, waktu itu juga menulis karya sastra. Hari ini saya ingin membagikan atau membagi apa yang saya ketahui atau saya miliki tentang kosakata dalam bahasa Indonesia.
Sebenarnya ini juga merupakan riset saya di Universitas Gadjah Mada, tapi risetnya sudah berkaitan dengan kajian linguistik tentang bagaimana perkembangan bahasa, bagaimana perubahan bahasa di dalam bahasa Indonesia. Nah, yang ingin saya bagi sebenarnya adalah kekayaan yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sebenarnya jarang sekali orang tahu gitu. Ketika misalnya di setiap kita menulis, banyak sekali yang berpikir harus menulis kata apa sih untuk bisa mewakilkan apa yang disampaikan. Sebenarnya kita ketika menulis dalam bahasa Indonesia itu kita kaya sekali. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dengan kata besar itu benar-benar kaya dengan kosakata yang tidak hanya dari bahasa Melayu pada awalnya, tapi berkembang dari berbagai bahasa. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa dalam KBBI kita itu ada bahasa Indonesia yang bersumber dari 7 dialek Melayu, seperti dialek Melayu Jakarta, dialek Melayu Riau, juga ada dialek Melayu Batak, dan kita punya 75 bahasa daerah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ini masih sedikit, baru 10% dari 700 lebih kosakata, 700 lebih bahasa daerah yang ada di Indonesia. Ini baru 10% yang terserap ke dalam bahasa Indonesia. Nanti kalau hampir semuanya terserap, tentu kita akan punya kamus yang lebih lengkap. Lalu kita juga punya 21 bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti bahasa. Ini yang dari KBBI cetak ya. Dari KBBI daring juga sudah ada sekarang tambahannya dari bahasa Korea. Ada 22 yang saya ketahui. Tapi karena daring yang yang di website tidak bisa kita lacak dari bahasa apa saja, sehingga saat ini baru 22 bahasa yang bisa saya simpulkan. Nah, ada dari bahasa Swedia, ternyata di samping bahasa Sanskerta yang sudah menjadi bagian dalam bahasa Indonesia, ada juga dari bahasa Arab tentunya karena perkembangan agama masuk ke Indonesia, kemudian dari bahasa Inggris karena faktor kita menjadi negara bangsa internasional yang bergabung dengan bangsa asing, menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama, kemudian juga ada dari bahasa Belanda yang ketika Indonesia menjajah itu kita juga menyerap kosakata dari bahasa Belanda. Dan ada satu asumsi yang disampaikan orang bahwa jangan-jangan bahasa Indonesia itu bukan bahasa milik kita. Kenapa? Karena ada tulisan juga yang membuat, udah ada bukunya, itu 9 dari 10 kosakata bahasa Indonesia adalah bahasa asing. Jadi kita cuma punya 1 bahasa Indonesia, selebihnya adalah bahasa asing. Nah, saya pikir asumsi ini kemudian menjadi salah satu kendala barangkali bagi kita dalam menulis. Kenapa sulit sekali kita menentukan kata ini tepat atau tidak, atau sesuai dengan kamus atau tidak gitu. Sehingga ini mungkin mempengaruhi kita sulit dalam memilih kosakata, atau kemudian ketika sudah merasa yakin ternyata juga tidak sesuai dengan kamus bahasa Indonesia. Karena pengaruh tadi banyaknya kita mengambil kosakata dari bahasa asing. Nah, kemudian di dalam KBBI kita juga bisa melihat ada 74 label bidang kehidupan dan bidang ilmu yang bisa dilacak. Misalnya teman-teman ketika misalnya ingin menulis tentang dunia kedokteran, misalnya ada kisah dokter, maka perlu kosakata yang berhubungan dengan kedokteran, maka teman-teman bisa manfaatkan KBBI untuk melihat bidang ilmu itu kosakata apa saja yang ada di kamus. Kemudian kalau mau menulis misal tertarik dengan astronomi, sudah ada juga pengklasifikasian di dalam KBBI offline itu kosakata berhubungan dengan astronomi. Jadi sebenarnya kita saat ini itu sudah dibantu dengan luar biasa oleh Badan Bahasa. Sekarang kalau dulu KBBI itu kalau kamus ya kita kemana-mana harus membawa setebal ini, dan tapi sekarang itu dengan HP saja kita sudah bisa membuka, mau pilih kata apa, mau melacak kata apa, katanya baku atau tidak, itu sudah bisa kita akses sekejap. Tanpa ada kuota pun kita bisa mengakses. Jadi ketika orang berkata menulis itu sulit, sebenarnya tidak. Hanya mungkin kita perlu telaten memperhatikan kosakata apa yang bisa kita pilih untuk memperkaya tulisan yang kita buat seperti itu. Nah, ini saya coba kasih gambaran, sudah dilihat dalam petunjuk KBBI, teman-teman bisa lihat. Dari kita kan memang bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Nah, dialek Melayu itu ternyata yang kita ketahui hanya ada dari, kita kan berpikirnya dari daerah Sumatera Barat, Riau gitu. Ternyata tidak.
Melayu itu dalam datanya Badan Bahasa itu ada Melayu Jakarta, ada Melayu Jambi, ada Melayu Kalimantan, ada Melayu Malaysia, ada Melayu Medan, ada Melayu Manado, juga ada Melayu Riau. Nah, kosakata kalau teman-teman buka KBBI misalnya melihat kata mal misalnya, berarti kita menggunakan kata tersebut adalah kata yang berasal dari Melayu Malaysia. Atau RI di dalam labelnya itu berarti adalah kata yang berasal dari Melayu Riau. Nah, ketika kita ingin misalnya membuat kisah cerita atau cerita pendek yang mengambil tokoh, misalnya mengambil dari salah satu daerah yang tertera ini, kemudian ingin menguatkan tulisan kita dengan kata yang berasal dari daerah itu, misalnya dari daerah Riau kah atau Kalimantan kah, maka kita bisa membuat dalam satu buah kalimat. Misalnya ini saya ambil kata andam. Kata andam ini adalah kata yang berasal dari Melayu Riau. Ini kita bisa lihat dari keterangan RI di sini, bahwa ternyata andam itu artinya adalah memepat anak rambut bagian depan dan menghiasnya ketika itu berhubungan dengan calon pengantin. Nah, ketika teman-teman ingin menggunakan kata ini, misalnya tokohnya itu berasal dari Riau dan dia mau menikah misalnya. Nah, mungkin kita bisa bikin kalimat Andini mengandam anak rambut pengantin. Jadi kita bisa gunakan kata itu di dalam kalimat yang mau kita tulis di dalam cerpen tadi. Jadi bisa teman-teman pilih kata yang berhubungan dengan Melayu Riau ini. Atau mau mengambil tokoh dengan latar dari berbagai budaya bangsa, teman-teman misalnya mau mengambil tokoh pernikahan Minangkabau dengan suku apa gitu, suku Makassar misalnya, maka teman-teman bisa pilih di KBBI itu ada kata MKS. MKS adalah kata Makassar, mungkin kata-kata yang ada berhubungan dengan milik masyarakat Makassar bisa kita ambil. Apakah di sana baju adatnya, kemudian tentang adatnya, kosakata tentang nama perempuan, yang nama laki-laki, atau sapaan antara masyarakat Makassar, kita bisa ambil di situ untuk memperkuat cerita kita, cerita pendek kita tentang tokoh yang mau kita bangun atau latar yang mau kita bangun, seperti itu. Nah, karena kita adalah masyarakat Minangkabau, maka kita lebih cenderung ya, saya juga kalau menulis cerpen itu lebih dekat dengan Minangkabau, sehingga mungkin lebih banyak kosakata Minangkabau. Nah, barangkali kita bisa pakai salah satunya, ini saya ambil secara acak aja, ini kata Bailau, bahwa Bailau ini adalah sastra lisan yang ada di Minangkabau, di daerah Bayang, pesisir selatan. Misalnya ketika kita mau membangun sebuah cerita, ada pernikahan, dan kita bisa ambil latar di satu malam masyarakatnya mendengarkan Bailau misalnya. Nah, kita bisa pakai itu. Nah, saya coba tadi buat misalnya ada kalimat malam kian larut nyanyian Bailau kian syahdu. Nah, kita bisa pakai itu. Lalu anak daro sedang bainai di dalam kamar misalnya. Kita bisa pakai itu untuk mendukung cerita kita tentang menggambarkan tokoh atau menggambarkan latar dan lain-lain. Nah, bahkan kalau misalnya kan kita juga ada pertemanan dengan orang asing atau ingin menulis cerita yang menggabungkan dengan orang di luar sana, misalnya mau sekarang ya, karena banyak remaja muda atau anak muda menyukai drama Korea, kemudian ingin menulis cerpen dengan latar Korea misalnya begitu. Kalau ini dalam KBBI cetak memang belum ada dari Korea, tapi dalam KBBI daring sudah ada. Kalau kita lihat bahasanya itu sudah ada dari Korea. Nah, kita bisa juga gunakan kosakatanya apa penulisan yang benar. Misalnya handbook. Handbook, dan kalau dalam bahasa Indonesia kita membaca apa yang tertulis. Jadi bukan handbook, tapi handbook. Nah, seperti ini, maka kita bisa buat kalimat misalnya Andini sudah mengenakan hanbok. Di hadapan laki-laki asal Korea Selatan itu yang mengikat janji sebuah pernikahan suci. Nah, seperti itu. Jadi untuk menunjukkan bahwa dia menikah dengan orang-orang Korea, kita bisa gunakan juga kosakata di bidang Korea itu ke dalam cerita pendek kita. Itu dari bahasa asing. Nah, satu hal yang sering saya ingat itu dari Om Yusril KW itu adalah kita sebenarnya setiap orang punya kemampuan menulis, tapi kita tidak berusaha untuk mewujudkannya. Sehingga yang cenderung menjadi penulis adalah orang-orang yang memang latar kecintaannya kepada karya sastra itu tinggi. Nah, namun keterbatasan yang kita miliki adalah kita hanya akan mendapatkan karya yang sejenis atau setipe gitu. Kita mungkin sulit menemukan cerita bagaimana sebenarnya seorang dokter itu harus berada di ruangan operasi dengan pilihan pasiennya itu harus
dalam tanda kutip ya diberi obat yang artinya dia harus mati, mungkin meninggal maksud itu karena dia sudah bertahun-tahun hanya pakai alat dari mana-mana gitu. Nah itu kita nggak pernah membayangkan betapa sebenarnya psikologi dokter itu di antara ini kan sebenarnya dalam tanda kutip membunuh tokoh gitu, membunuh pasien gitu. Tapi ini harus dilakukan karena memang tidak ada gunanya dia bertahan hidup dengan alat yang bertahun-tahun. Kan memang ada kondisi seperti itu. Nah, sayang para dokter tidak punya waktu untuk menuliskan itu. Nah, maka strateginya adalah kita yang benar-benar tertarik dengan ini sebenarnya bisa riset, berkolaborasi dengan para dokter, mendapatkan melalui wawancara kah, mendengarkan cerita kah, lalu kemudian mencatat kosakata yang dimilikinya, kemudian membandingkannya atau melihatnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya untuk kata yang berasal dari dengan kedokteran dan fisiologi, dengan melihat ada istilah singkatan dok di dalam KBBI. Nah, sejumlah kosakata yang berhubungan dengan dunia kedokteran itu ada, meskipun belum lengkap ya. Kalau saya lihat kemarin itu hampir semuanya belum lengkap, tetapi setidaknya sudah mewakili kebutuhan-kebutuhan umum tentang dunia kedokteran yang bisa kita pilih. Atau yang lain, mungkin teman-teman ingin membuat cerita tentang di bidang astronomi, atau mungkin tentang agama Islam, atau tentang ilmu gizi yang ingin dikembangkan, tokohnya mungkin dia ahli apa, lulusan sarjana apa, dia bergerak berkutat di bidang apa, itu bisa kita lihat sebenarnya di dalam KBBI ini. Nah, itu gambaran saya tentang sebenarnya betapa KBBI itu sangat kaya dengan kata yang kita butuhkan dalam menulis. Cuman memang kita sering didorong atau misalnya fokus pada karya sastra sehingga kita banyak menambah kosakata itu dari cerpen, novel, puisi gitu. Padahal strategi lainnya adalah kita bisa juga mencermati kamus dan melihat kira-kira kemungkinan kalau saya mau menggunakan kata melihat, sinonimnya apa saja. Dengan hanya melihat saja, mungkin bisa melirik, kemudian melotot, kemudian yang berhubungan dengan mata. Sinonim itu kan ada di dalam kamus. Jadi bisa kita pakai strategi lain adalah melihat kosakata dalam kamus untuk menulis. Saya masih ingat awal-awal saya menulis dulu memang belum ke kamus, tapi selanjutnya saya tertarik dengan kamus itu ketika sudah bingung mau menulis puisi dengan satu lirik pembuka itu apa ya, suasananya seperti ini tapi mau milih apa gitu, maka buka-buka kamus, ketika mentok di satu kata yang kosakatanya bagus, maknanya cocok, dari sana kemudian saya menulis puisi. Akhirnya tanpa sadar lahir sebuah puisi dari satu kata yang diperoleh dari kamus. Jadi sebenarnya kamus juga bisa jadi sumber kita untuk menulis begitu. Nah, lalu misalnya ini saya ambil contoh bidang ilmu di bidang astronomi, ada kata Leonid, kita nggak pernah tahu, ternyata Leonid itu adalah hujan meteor yang biasanya puncaknya terjadi pada bulan November. Nah, kalau kita mau pakai kata ini, saya coba ucapkan misalnya dalam sebuah kalimat, oh hujan Lenoid dalam konteks dialog. November menjadi indah di mata Lastri. Ia bisa menyaksikan hujan meteor saat ini. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan kosakata ini dalam cerita pendek yang kita tulis. Nah, dari KBBI edisi 5 cetak itu sudah ada 126.635 kata dalam KBBI yang menjadi lema. Ini baru lema. Lema berarti kata dasar. Misalnya baca itu lema, tapi belum masuk membaca, terbaca, dibaca, membaca. Jadi jumlahnya tuh bisa jadi sampai sejutaan gitu. Nah, apa yang ada di dalam KBBI itu ada kata benda, ada kata kerja, ada kata sifat gitu. Kata benda misalnya ketika teman-teman ingin menulis cerita tentang nelayan atau misalnya di laut itu ada satu kata yang kemudian saya lihat tadi secara acak, ada kata ambau. Ambau itu adalah rakit yang dipasang di kiri kanan perahu agar perahu tidak mudah terbalik atau menjadi pelampung perahu. Nah, barangkali kita bisa gambarkan misalnya seorang nelayan yang harus pergi menyeberang karena ingin menemui kekasihnya, seperti itu ya. Kita bisa lihat bahwa lelaki itu memastikan ambaunya tidak tergoyang karena angin cukup kencang. Dia sebenarnya dia tidak ingin menyeberang, tetapi mengingat kekasihnya ada di seberang, dia harus berangkat malam itu juga. Misalnya kita bisa pakai kata itu di dalam kalimat cerpen kita. Lalu misalnya kata kerja itu ada kata awai. Awai itu ternyata adalah sinonim dari lambai. Kan bisa kita pakai ya, Andini melambai, tokohnya melambai gitu. Ternyata ada kata lain yang bisa kita pakai, itu adalah awai. Misalnya mengawai artinya melambai dengan tangan atau dengan apa itu yang kita pakai selendang atau apa ya kain gitu. Jadi
kalau kita lihat cerita-cerita dulu ketika misalnya kalau ingat tenggelamnya novel atau film tenggelamnya kapal Van der Beek, ketika kapal akan berlabuh maka tokoh dari itu melambai menggunakan kain sapu tangan, bisa kita pakai seperti itu. Lalu kata sifat misalnya dari bahasa Jawa saya ambil itu misalnya angel. Nah, kalau teman-teman di Jawa tuh sering banget dengar kata angel itu artinya sukar atau sulit, sinonimnya sukar atau sulit. Jadi kita bisa pakai kalimat itu angel itu ada dua makna. Pertama sukar atau sulit, kedua adalah kesepian tentang orang tua yang ditinggal anak-anaknya. Ibu itu angel di rumahnya, artinya dia kesepian di rumahnya, seperti itu. Kita pakai juga di dalam kalimat cerpen kita. Lalu kata tugas, di samping kata isi ini juga ada kata tugas. Kata tugas itu ada partikel seperti pun, lah, kah, tah, mu, partikel ya. Ada preposisi seperti di, ke, dari, pada. Ada pronomina seperti aku, kamu, ku, mu, dianya, engkau. Ada konjungsi yang kaya banget dalam bahasa Indonesia. Ada meskipun, walaupun, andai pun, jika, karena, apabila, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan ini banyak banget. Nah, persoalannya adalah kita sering tidak tahu bagaimana penulisan partikel yang tepat di dalam KBBI. Misalnya ketika menggunakan kata preposisi kata depan di, ya harusnya dipisah karena menunjukkan tempat, itu sering terbalik atau sering tidak konsisten dengan awalan di yang harus digabung karena dia merupakan bagian dari kata kerja. Misalnya di rumah itu dipisah dan diambil itu digabung. Tapi banyak orang yang malah terbalik atau tidak tahu ini kapan dia harus dipisah, kapan dia harus digabung. Seperti itu. Nah, saya coba tes, boleh Bang Subhan ya, teman-teman di. Silakan Kak Ria. Teman-teman di ruangan ini, di layar ruangan Zoom ini, barangkali bisa tulis di kertasnya. Nah, kira-kira nih saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 13 di layar ini kata yang kalau teman-teman disuruh nulis kata ini yang bakunya yang mana. Boleh diketik di ruangan chat biar saya bisa lihat kira-kira apa. Ya, silakan teman-teman ketik di kolom chat mana kata-kata di layar yang baku ya, Karya ya. Ya, yang baku saja dideretkan biar tahu. Silakan pilih yang baku dan tulis di kolom chat Anda. Baik. Oke, si Aurelio, Bang Wahyu. Aku terima kasih juga nggak asyik, syahdu, sahdu, antri, dimungkiri, dipungkiri, autobiografi, azan, adzan, rol, supir, sopir, bus, dan lain-lain. Silakan tulis mana yang bakunya ya, teman-teman. Dan Karya mungkin sudah bisa monitor di kolom chat ya. Iya, terima kasih Bang Johan. Sudah. Terima kasih 35 peserta malam hari ini ya. Semangat ya Bang Subhan ya. Saya salut ini malam-malam masih semangat mendengarkan atau mendapatkan ilmu gitu. Nah, Bang Subhan yang luar biasa ini. Mampu. Ini juga luar biasa Karya. Ya Bang. Oke. Apa boleh kita tutup dulu sesi pertama? Baik. Ini sudah banyak yang masuk ya. Nah sayang chat ini nggak bisa dibagi ya. Saya coba share, bisa nggak ya Bang Subhan? Ruang chat ini dibagi. Mungkin bisa screen kali ya. Ya, tolong dibantu tim kreatif untuk screen barangkali, Kak Ilen, tim kreatif. Apakah tampak chat di layar Bang Subhan? Nah, saya tolong ini. Kak Ilen gimana? Ada papa saya, dia pengen bangun sama belum kelihatan.
Belum. Sepertinya chat ini ke pribadi yang nggak bisa tampil. Oke, nggak apa-apa. Di ini aja dibaca teman-teman juga bisa simak. Nah, baik. Dari yang sekilas dulu. Nah, sekilas nih. Kan ini hal sederhana yang sering keliru atau yang tidak terperhatikan sebenarnya oleh kita adalah ketika kita tahu di dalam kita punya kaidah dalam bahasa Indonesia dalam menulis namanya kan dulu PEB sekarang udah ada sejak Agustus kemarin itu kita memperingati 50 tahun EYD, muncul nama baru adalah EYD kelima gitu. Kita pakai EYD kelima bahwa salah satu kaidah dalam EYD adalah huruf kapital. Nah, kita tahu huruf kapital biasa dipakai untuk nama, satu huruf kapital dipakai untuk awal kalimat. Kemudian untuk judul selain kata tugas tadi menggunakan huruf kapital. Nah, satu posisi yang sering kita abaikan adalah selain dari itu kita harus menggunakan kata tanpa huruf kapital. Jadi seleksi pertama dari jawaban teman-teman adalah kata ini tidak satu pun merujuk pada nama, tidak satu pun merujuk pada nama judul, dan juga tidak satu pun merujuk pada awal kalimat. Sehingga teman-teman yang menggunakan huruf kapital nih, saya cek dulu. Udah pasti salah ya, pasti salah. Seperti apa? Terima kasih, Dani. T-nya di depan huruf kapital itu salah. Kemudian lalu kerjasama, K-nya menggunakan huruf kapital itu juga salah. Karena kita konteksnya dalam bentuk kata. Kemudian azan menggunakan huruf kapital juga salah, karena konteks kita berbicara mengenai kata. Seperti itu. Seleksi yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita akan lihat. Nah, teman-teman boleh ya nanti kalau ada, saya lupa tadi harusnya semuanya masing-masing orang menulis gitu. Atau boleh misalnya teman-teman saya kasih boleh bantuan ya 1 menit nulis gitu kiri kanan, misalnya ngecek kan bisa catat sendiri yang betul semua. Nah, nanti dikasih hadiah. Nah, gitu. Tapi tulis sekarang nih, kasih hadiah boleh buku atau nanti yang lain gitu. Dia akan kasih, tapi syaratnya betul semua. Oke, mungkin di yang kedua ya, layar kedua. Ini layar pertama sudah pasti udah dia buka-buka kamus nih, tapi kita cek dulu yang pertama ini seperti ini. Antara asik dengan asyik yang baku yang mana? Karena kita pasti menggunakan kecenderungan pasti yang asik ya, tanpa y. Seperti sik asik lagunya Ayu Ting Ting juga begitu. Tapi yang benar adalah nggak bergerak ya. Nah, asyik menggunakan sy. Nah, kita lihat nih siapa teman-temannya ya. Teh Nun ya, betul. Kemudian Bu Nurlawati, Bu banyak yang cukup betul. Kemudian untuk syahdu yang berarti kalau asyik pakai sy berarti syahdu kemungkinan juga sama setipe ini dia sumber bahasanya. Kemudian antara antri dengan andre, kita pasti menggunakan antri. Ternyata dalam KBBI yang benar itu adalah antre. Agak susah mouse-nya bergerak ini. Lalu nah ini juga kita sering pakai tidak bisa dipungkiri, tidak dapat dipungkiri. Ternyata dalam bahasa Indonesia yang baku itu adalah dimungkiri. Lalu antara autobiografi dengan autobiografi, karena kita cenderung kalau bahasa Indonesia itu kan orang-orang suka mengucapkan yang cepat atau yang hemat atau yang ringkas gitu ya, karena sering autobiografi gitu. Padahal di dalam kaidahnya kita menyerap itu dari bahasa asing itu adalah autobiografi dari bahasa Inggris ini. Lalu untuk azan atau azan itu dari bahasa Arab, sebenarnya kita nggak mengenal konsonan DZ dalam bahasa Indonesia, kita hanya mengenal Z, maka yang baku adalah azan tanpa D gitu. Lalu kita ini ada bandrol dengan banderol, kita suka pakai bandrol, di dalam bahasa sumbernya itu adalah banderol yang benar. Lalu kita suka pakai ragu, ada supir atau sopir gitu. Nah, antara kedua ini juga bingung, kadang ada mengucapkan supir, kadang ada mengucapkan sopir, tapi yang bakunya adalah supir. Nah, kemudian bus dengan bis, ada 3 tuh lagi dengan bus, karena bus itu kan dari bahasa asing ya, yang baku adalah bus. Lalu antara capcay dengan capcay y atau i, karena kita anggap ini berasal dari asing, pakai y, tapi sebenarnya kan kita nggak mengenal vokal y dalam bahasa Indonesia, tapi hanya luncuran sebenarnya. Tidak perlu ditulis dengan y, tapi yang baku adalah yang i. Nah, ini konsep gabungan kata. Jadi gabungan kata dalam bahasa Indonesia itu kalau saya prinsipnya gini, kata dasar bertemu dengan kata dasar, ketika dia bergabung membentuk satu makna baru, maka dia harus dipisah. Seperti kerja sama itu harusnya dipisah. Terima kasih itu juga harusnya dipisah.
Beritahu, dia memberi tahu orang lain. Itu kan dua kata yang bermakna sama-sama kata dasar itu. Maka dia harus dipisah. Nah, apalagi seperti tanggung jawab, kemudian tanda tangan itu harus dipisah. Tapi ketika satu kata dasar itu bertemu dengan satu awalan atau imbuhan atau afiks gitu awalan, tapi awalnya bukan awalan bahasa Indonesia yang mediterber tidak, tapi awalan asing. Misalnya seperti pasca, bukan pasca bacaannya karena itu dari bahasa Sanskerta. Pasca, kalau kita baca pasca maka berarti Pangkasila dibaca. Sementara kita tahu bacanya adalah Pancasila. Jadi pasca sarjana, yang kata dasar adalah sarjana. Pasca itu imbuhan asing. Pra sejarah, sejarah itu kata dasar. Pra itu adalah imbuhan asing. Lalu kalau dalam bahasa Inggris misalnya antibody ya, ada ya, atau anti korupsi, maka korupsi itu kata dasar, anti adalah imbuhan asing. Nah, kalau kita sekarang banyak sekali ya atau tuna rungu misalnya, tuna itu adalah imbuhan asing, rungu adalah kata dasar. Jadi kalau misalnya imbuhan asing, bagaimana menguji imbuhan dengan kata dasar? Ada tidak artinya dalam bahasa Indonesia? Kalau pernah nggak kita berbicara pasca, orang nggak akan ngerti. Tapi kalau setelah orang paham, maka setelah adalah kata, pasca itu adalah imbuhan asing yang sebenarnya dilekatkan dalam bahasa Indonesia. Lalu pra nggak ada kan orang. Nah, maka pra yang tidak bermakna, dia baru bermakna kalau ada kata dasar, maka pra ini adalah awalan tadi. Ada adalah awalan yang berasal dari asing atau imbuhan asing. Gitu. Jadi itu untuk seberapa tepat kita menulis, mudah-mudahan ada teman yang benar. Nah, ini nanti caranya, mungkin di kelasnya Bang Subhan ya. Setelah selesai nanti di screenshot kirim ke grupnya, ada Bang Subhan. Ya, ada grup WA-nya Kak Ria. Nah, baik. Saya kasih waktu mungkin sekitar 1 menit. Saya bisa ya hanya menuliskan sesuai dengan seberapa tepat teman-teman tahu kosakata ini. Silakan ditulis, lalu nanti di-share langsung ke WA group. Ya, 1 menit teman-teman, silakan tulis kata yang benar ya. Bang Spat bantu hitung ya, karena Ria nggak ada HP nih yang bisa ngitung udah 1 menit atau belum. Baik, Karya. Baik, teman-teman, sudah selesai dicatat? Di sini, di mana, daripada, meskipun, tetapi, di sisinya. Dikirim ke WAG, sudah dikirim sama teman-teman Bang Span. Ya, nggak apa-apa juga di kolom komentar juga nggak apa-apa, nanti di screen oleh tim kreatifnya. Siap. Oke, Karya, saya kira sudah selesai, teman-teman. Baik, nah ini nggak bisa memantau, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan teman masih semangat untuk untuk melihat ini. Nah, di sini ada satu dulu yang mau saya lihat, itu adalah dari teman-teman di chat di grup. Nah, tadi kan kita lihat konsep kita kata itu yang jangan sampai kita membedakan kapan menggunakan, sampai lupa membedakan kapan menggunakan huruf kapital dan kapan tidak menggunakan huruf kapital. Nah, kita belajar kesalahan ini kan dari apa yang sudah ada. Nah, ada nih, nampak teman-teman bisa lihat di dalam chat layar itu bahwa karena kadang kita terburu-buru menulis, kemudian hal yang luput itu adalah
Typo sudah masuk KBBI, itu adalah kesalahan ketik, bukan kesalahan ketik, tapi kesalahan ketik, bahwa ketika menulis sesuatu itu ada huruf yang berlebih atau huruf yang diganti. Nah, misalnya nih ada nih bagaimana. Nah, ini mengganti huruf A ke huruf E, seperti itu ya. Lalu juga ada kemudian apa ini yang saya lihat dulu? Bagaimanapun. Nah, huruf berlebih. Ada tiba-tiba S di kata bagaimanapun, ada bagaimanapun. Nah, tadi saya kuncinya di sini ya, di Mbak Heru tadi, Heru IB ya, yang terakhir ketika habis waktu 1 menitnya gitu. Kemudian ada lagi kesalahannya itu adalah, yaitu memang, nah ini penting sebenarnya, hal sederhana dalam menulis yang tapi banyak orang abai. Maksudnya itu, wah cuman kesalahan huruf kok gitu. Cuman kurang huruf kok, cuman lebih huruf kok gitu. Tapi kita lihat nanti seberapa dampakkah kekurangan, kesalahan atau huruf yang berganti ini. Nah, kita cek di sini teman-teman. Kalau di sini, nah ini yang saya bilang dengan tempat. Kalau tempat itu ini pasti dipisah, karena cara mengujinya itu adalah tidak bisa diganti dengan awalan me, karena kalau secara dalam bentuk kata kerja, di itu ketika dilekatkan pada kata dasar dia bisa berganti menjadi me. Di sini tidak ada menyini, nah maka yang baku adalah yang dipisah. Sama dengan di mana juga tidak ada memana, maka yang baku adalah yang dipisah. Lalu daripada juga, daripada itu adalah kata depan dari itu, ketika kasus daripada ini dia lebih harus digabung, jadi harusnya menjadi daripada yang digabung bukan dipisah. Nah ini meskipun adalah kata hubung, maka pun tidak berfungsi sebagai partikel, tapi yang melekat pada kata hubung, maka pungusannya juga harus digabung. Nah tapi dengan tetapi ini adalah kasus antara ragam lisan dengan ragam tulis yang baku. Yang baku adalah menggunakan tetapi, karena yang tapi itu adalah ragam lisan atau ragam percakapan. Di sisi juga tidak ada menyisi, maka dia harus dipisah karena di sisinya itu menunjukkan posisi. Di antara juga posisi ya, di antara saya dan kamu, di antara kita itu kan tidak ada mengantara, maka dia harus dipisah. Lalu di kampus itu juga menunjukkan tempat karena nggak ada mengampus, maka tulisannya harus dipisah. Walaupun juga ini menunjukkan kata hubung atau konjungsi, maka harus digabung, tidak boleh dipisah. Nah, bagaimanapun adalah harus digabung karena dia berhubungan dengan satu kesatuan menjelaskan bagaimana suatu kondisi. Nah, ini karena itu sama dengan tapi tadi, satu ragam lisan karena, yang baku adalah karena. Nah, ini adalah partikel lah, harusnya digabung karena dia merupakan partikel lah, kah, tah, mukunya itu harus melekat. Ketika kumunya harus melekat dengan kata dasar, maka nggak bisa dia berdiri sendiri. Sama dengan lahkah juga harusnya digabung dengan kata dasar, seperti itu. Nanti saya cek ya teman-teman mana yang betul semua, nanti yang sampai Mbak tadi akan dapat ini hadiah gitu. Nah, masalahnya kita sebagai penggiat bahasa, akademisi, praktisi atau siapapun itu, kita selalu meminggirkan kata tugas ini dalam menulis, artinya mengabaikan, tidak memperhatikan, tidak peduli, sehingga tidak bisa konsisten kapan menggunakan di kata depan yang dipisah, kemudian awalan yang digabung, atau partikel yang dipisah, partikel yang digabung, klitika yang harusnya digabung malah dipisah, kemudian konjungsi yang harusnya digabung malah dipisah. Nah ini kita tidak bisa, sering sekali kesalahan ini terus berulang dalam menulis seperti itu. Nah, saya coba buat ini sederhananya, karena sering ini menemukan kesalahan ini. Nah, ini lagi kata yang perlu kita pilih, menemukan karena saya berhadapan dengan kata, tapi kalau berhadapan dengan orang itu menemukan. Misalnya seperti ini menunjukkan tempat semua di ke dari. Di depan ada ke depan, ada dari depan. Kemudian di belakang ada ke belakang, dari belakang. Di posisi semua nih, di kanan, ke kanan, dari kanan. Di mana, kemana, dari mana. Di sana, ke sana, dari sana. Dari sisi ke sisi, dari sisi. Ini kata depan. Lalu pada itu harus berkaitan dengan waktu. Jadi pada detik, pada menit, maka lagu masa kecil kita yang naik delman pada hari Minggu. Tapi Anji ya yang lagu di suatu hari itu kan salah. Karena suatu hari waktu yang benar adalah pada suatu hari. Karena di itu kata yang menunjukkan tempat. Di
mana, di sekolah, di rumah, di kota, seperti itu. Nah, itu juga salah lagu. Banyak sekali lagu kita yang salah di samping terkait kata depan ini. Nah, ini yang lain juga menunjukkan tempat di sekolah, ke sekolah, dari sekolah, di halaman ke halaman, dari halaman. Di samping paling sering salah, sering orang menggabungkan padahal dia harus dipisah karena ini menunjukkan posisi ke samping, dari samping. Di hidung ke hidung, dari hidung. Ada jerawat di hidungmu, itu harus dipisah menunjukkan letak atau posisi, kemudian di sebagian ke sebagian, dari sebagian. Lalu yang lain juga tempat juga banyak nih, di ujung ke ujung, dari ujung, di laut ke laut, dari laut, di ruang ke ruang, dari ruang, di pesawat ke pesawat, dari pesawat. Nah, kemudian itu kata depan, dan ini kata hubung. Yang menghubungkan, yang partikel pun itu harus digabung ketika dia berada pada kata hubung, seperti ada pun, bukan dipisah, andai pun, tidak dipisah, ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendati pun, maupun, meskipun, sekalipun, sungguh pun, dan walaupun. Nah, yang dipisah itu ketika dia menunjukkan penegasan, misalnya tidak satu orang pun, nah, itulah penegasan dari satu orang, tidak satu orang pun bisa masuk ke rumah yang sudah tak berpenghuni itu. Jadi kan pun itu penegasan di situ. Itu tidak satu orang pun bisa membuat saya pergi dari rumah ini. Itu kan penegasan. Nah, seperti itu harus dibedakan mana yang pun digabung dan mana yang pun partikel pun yang dipisah. Karena satu melekat pada kata dasar, satu melekat pada kata yang tidak artinya. Misalnya, walaupun, walau itu artinya apa? Nggak ada. Dia kan hanya kata hubung. Makanya dia harus dilekatkan atau digabung seperti itu. Nah, lalu, nah ini yang saya bilang tadi, seberapa cepat kita menulis kata. Bahwa mungkin bagi sebagian orang, cuman kata-kata kok. Ya, benar. Kata-kata tidak bisa menghasilkan devisa untuk negara. Betul. Kata-kata tidak bisa memberi kita misalnya dalam bentuk cepat uang misalnya, tapi kata-kata ini bisa mempengaruhi psikologis kita, bisa membangun imajinasi kita, membuat orang bertindak dengan apa yang kita tuliskan tadi. Nah, ketika orang tahu dengan tepat, atau memahami kata yang tepat kita sampaikan, maka dia langsung menerima makna tadi. Nah, misalnya kata walaupun ini kata apa gitu, tapi memang dia berdekatan dengan walaupun, cuman kalau bagi orang-orang yang tidak akrab misalnya dengan orang asing yang sekarang banyak sekali ya belajar bahasa Indonesia, ada 56 negara di dunia sedang bergiat bekerja sama dengan Indonesia menghadirkan mata kuliah bahasa Indonesia di negara mereka, sehingga anak-anak BIPA ini yang belajar bahasa Indonesia ini di Indonesia itu mereka salah satu luarannya adalah bisa menulis artikel atau cerita pendek juga, atau bahkan puisi seperti itu. Nah, mereka tidak boleh salah. Kalau kita karena memang native speaker atau orang pemilik bahasa memang bisa memahami, tapi bagi mereka itu akan, ini apa ini walaupun nggak ada di kamus gitu. Dan dia juga susah melacak dia mirip-mirip dengan apa, nggak bisa. Nah, yang paling fatal adalah yang kedua, Minangkabau. Ini saya temukan di salah satu berita nasional, nggak usah saya sebutkan media online-nya yang ternama di Indonesia, dan saya pernah presentasikan di depan Menteri Kominfo waktu itu di acara pembukaan di Lo Padang. Kebetulan saya pitching di situ, dan saya sampaikan bahwa kita perlu alat untuk melacak kesalahan kata di dalam bahasa Indonesia. Nah, salah satunya adalah saya tunjukkan tulisan yang membuat Minangkabau. Ini berakibat fatal karena kata miang dalam bahasa Minang artinya adalah gatal, dan kabau dalam bahasa Minang artinya adalah kerbau. Berarti Minangkabau kita dianggap sebagai kerbau yang gatal bagi mereka, karena mereka adalah orang Jakarta yang menulis. Nah, ini kan saya bilang waktu itu dihadapkan, kebetulan para wali kota dan bupati juga hadir. Waktu itu saya bilang, ini menghina suku Minangkabau ini gitu. Nah, kemudian beliau, saya bilang bahwa teknologi juga mempengaruhi orang untuk bisa menulis dengan yang benar. Lalu nuku itu apa gitu? Nggak ada nih yang terlacak, apakah buku, apakah duku, apakah kuku, kan kita nggak tahu, kecuali kita lihat konteks kalimat selanjutnya apa. Nah, ini kalau yang tadi Minangkabau ada huruf yang hilang, walaupun ada huruf yang hilang, nuku ini huruf yang diganti, B diganti dengan N mungkin, atau D diganti dengan N, atau K diganti dengan K. Lalu itsana itu adalah mengganti posisi. Nah, orang pikir itu pasti ID ya. ID sana kan ada orang benar-benar lurus-lurus begitu kita tampilkan itu ID sana gitu. Apa itu ID sana? Padahal maksudnya adalah di sana. Dia mengganti posisi. Atau Sumatera Barat. Nah, Barat dalam bahasa Minang artinya kan berapa? Sumatera Barat.
Sumatera berapa kan gitu, padahal maksudnya adalah Sumatera Barat. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu sebenarnya kita munculkan dalam menulis, kepekaan terhadap kata. Karena kita itu mencintai kata, saya yakin semua teman-teman mencintai kata, mana bentuk kecintaan kita harus tahu kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, bagaimana kita memperlakukannya agar benar-benar membantu kita kosakata ini menata kita dalam menulis. Karena tulisan yang tertata dengan rapi, sesuai kaidah, sesuai dengan kamus, mencerminkan betapa orangnya juga rapi dan tertata dalam menyampaikan sesuatu. Kalau tulisannya itu acak, tulisannya itu banyak sekali kesalahan, maka juga mencerminkan bagaimana orangnya masih tidak tertata dan acak dalam memikirkan atau menuliskan sesuatu seperti itu. Nah, maka saya simpulkan memang penting bagi kita menjadi editor pertama untuk tulisan kita. Jangan pernah ketika sudah selesai menulis selalu membagikan ke teman, ke guru, ke orang lain. Saya selalu malu kalau baru nulis langsung ngasih. Saya terapkan saya harus malu dengan tulisan saya. Ketika dibaca orang lain, aduh kan kita orang ukur nih, aduh dia bahasa aja nggak benar gitu. Nah, maka jadilah editor pertama. Karena dalam tulisan kita yang sedang menggebu-gebu menulis tadi, itu pasti ada salah tik dalam naskah. Yang tadi, huruf yang diganti, huruf yang hilang, huruf yang kurang, kapital yang salah tepat begitu. Yang kedua, pasti ada penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah. Seperti kita tahu sering dengar kata legalisir, padahal yang baku ada legalisasi. Kita tahunya kata mengubah, tapi kita menyebutnya merubah, padahal rubah itu adalah binatang, itu kan pasti ada kata yang tidak sesuai dengan kaidah. Lalu, dengan kita menjadi editor pertama, itu ada peluang kita mengganti kata tadi dengan sinonim yang tepat. Atau kita bisa mengganti dengan kalimat yang menjadi lebih efektif. Nah, seperti itu. Lalu juga ada peluang bagi kita untuk menambah kata atau menambah kalimat agar nampak nilai estetika itu seperti apa. Seni menulisnya ada. Wah, dia mampu ya. Ketika orang cuma menulis rindu, saya rindu padamu. Tapi ada yang menulis sejatinya bila aku mengenang tentang kau, ada akar berpilih dalam rindu. Nah, itu kan dalam mengungkapkan kata rindu tadi, satu kata yang sama tapi dieksplorasi dengan berbeda kosakata. Nah, jadi udah akar itu berkuat di dalam tanah, itu berpilir lagi. Seperti itu rindunya. Betapa dahsyatnya rindu si penulis ini atau kepada tokoh ini ke tokoh yang lain gitu. Nah, itu strategi kita untuk mengungkapkan kosakata ya, tapi tidak berhubungan dengan kaidah, tapi hal lain yang bahwa dengan kata yang kita miliki kita bisa menulis dengan lebih baik, lebih bernilai estetika, tapi tidak akrobat kata-kata, tetap ada makna di dalamnya seperti itu. Nah, kemarin saya ikut pelatihan workshop juga dengan editor Kompas. Ternyata hal yang dikeluhkan oleh editor Kompas juga begitu, bahwa sebenarnya naskah-naskah yang masuk ke Kompas, hal pertama dilihat adalah tata bahasa tadi. Kalau sudah kacau, maka tidak akan dilanjutkan ke tahap seleksi gitu. Kenapa? Kalau editor sudah bingung membaca karyanya, apa yang mau dimuatkan, nggak mungkin editor memperbaiki kesalahan ketik, kesalahan kata tadi di dalam cerpen, nggak mungkin gitu. Maka memang orang berpikir susah sekali ya tembus di Kompas, ya karena seleksinya berlapis-lapis. Kalau udah di sana hal-hal sederhana aja salah, itu ya berarti orangnya tidak mau belajar, tidak mau memperkaya kosakata, tidak mau melihat mana yang betul. Ya buat apa dikasih peluang untuk itu, meskipun gagasannya bagus seperti itu. Salah satunya adalah itu. Makanya saya bilang salah satu kriterianya adalah kita harus bersih dulu dari hal-hal ini. Rapikan kosakata yang dipilih sesuai dengan KBBI, sesuai dengan QEB, agar ketika orang nyaman membaca berarti nggak ada lagi kesalahan. Di sana dia sudah bisa masuk ke konten, ke isi apa yang mau disampaikan penulis melalui cerpen ini seperti itu. Nah, kemudian, seperti ini saya ambil secara acak tulisan-tulisan melalui Google ya, tapi nggak saya ambil tulisan dari siapa karena kita mau melihat kesalahannya. Nah, ini kita bisa lihat, saya coba pakai, seperti ini. Kesukaanmu. Nah, mu ini adalah klitika yang harus bergabung dengan kesukaanmu. Jadi nggak boleh ada spasi di sini, nggak boleh. Seperti itu. Ini kalau udah seperti ini kan, ini juga ini kan. Nah, ini kan ini adalah namanya itu kategori faktis dalam bahasa Indonesia. Kita bisa pisahkan tapi dengan menggunakan huruf miring dan ragam. Nah, seperti ini kan inget itu kan dia
bahasa gaul, maka dia miringkan. Lalu ya ampun ini kan nggak ada kata dalam bahasa Indonesia, tapi harusnya ada spasi di sini untuk menunjukkan bahwa ya ampun. Ini lagi kaidahnya tanda koma. Ini kan lagu kesukaanmu sama gengmu. Nah, kesukaanmu sama gengmu sama di sini mungkin kita bisa pilih dengan kata lain yang lebih aja juga mungkin saja yang kita pakai huruf S. Ini satu yang kita bisa lihat. Terus yang kedua saya lihat juga, saya temukan juga. Nah, seperti ini. Apa yang ada di sini yang bisa kita lihat kesalahannya. Sebentar. Hari Senin seperti ini memang biasanya menjadi sangat sibuk. Begitupun, nah begitupun ini kan bukan penegasan tapi kata hubung tukang ojek. Di seberang jalan ia melihat sosok lelaki yang menertawakan raut wajahnya. Sari semakin mendengus kesal. Harusnya titik di sini ya, karena sudah satu kalimat. Laki itu semakin menertawakannya. Nah ini kan ada pengulangan. Dialah Aryo. Aryo dengan motornya mendatangi Sari di seberang jalan. Nah jalan ini kan bukan menunjukkan nama tempat, maka nggak perlu huruf kapital, harusnya huruf kecil saja. Dan menawarkan untuk mengantarnya. Awalnya Sari menolak karena pasti Aryo. Nah ini lagi nih, karena adalah kata hubung berada di tengah, maka nggak perlu tanda koma harusnya. Teman masa kecilnya akan mengejeknya habis-habisan di jalan. Nah, seperti ini. Tapi di saat tergesa, nah ini saya bilang tadi ini nggak tepat kata di-nya. Karena ini waktu, maka yang tepat itu adalah pada. Atau begitu. Pada saat tergesa-gesa harusnya ya, karena menunjukkan dia memang terburu-buru seperti itu. Nah, hal seperti ini harus bersih dulu kalau kita mau menulis. Gitu. Lalu selanjutnya, nah seperti ini kita lihat lagi. Dia tak ingin turun sekolah. Tak ingin turun sekolah ini maksudnya apa nih? Turun sekolah ini perlu kita lihat kalimatnya. Tapi, nah tapi ini kan tetapi adalah kata hubung yang berada di tengah-tengah kalimat, tak boleh di awal kalimat. Dan, tapi itu nggak boleh di awal kalimat. Sehingga, maka itu nggak boleh. Kalau tapi mau kita pakai di awal kalimat harusnya akan tetapi. Nah, karena kalau kita pakai di awal kalimat oleh karena itu koma akan tetapi koma dengan demikian koma. Nah seperti itu harus kita ketahui. Kita bisa lihat nanti di dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau EYD sekarang ya. Tapi ibunya memaksanya untuk tetap bersekolah dan mencari hal yang dapat menenangkan hati dan pikirannya. Nah ini ada sesuatu yang berulang yang saya juga lihat dari penulis kita adalah lacak pengulangan kritika yang harusnya bisa kita hilangkan menjadi satu saja seperti itu. Ibu memaksanya untuk tetap bersekolah dan mencari hal yang dapat menenangkan hati dan pikiran. Nah, bersih ya. Yang 3 kali ini bisa kita ganti cuma 1 kehadirannya. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita lihat di dalam menata tulisan kita biar rapi dan nikmat atau mudah dibaca orang. Lalu hal lain juga saya sering temukan dalam penulisan adalah kata di mana. Nah ini orang sering keliru ini. Ini sebenarnya pengaruh dari orang Belanda. Jadi orang Belanda itu menulis ketika zaman Belanda ketika orang kita menulis itu kan pengaruh dari bahasa Belanda juga ya. Kalau bahasa Inggris ya bla 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 which is, nah gitu ya. Jadi rumah tempat dia tinggal itu kan pengaruh itu. Rumah di mana tempat dia tinggal. Nah di mana ini ya sebenarnya katanya yang hanya boleh berada di awal kalimat. Di mana kamu tinggal, di mana kamu membeli buku, di mana kamu jemput ibumu itu hanya boleh di awal, tidak boleh di tengah. Kalau mau di tengah, kita namanya kata hubung. Kata hubung ada karena, jika, apabila, sehingga, dengan yang banyak sekali variasinya yang bisa kita ganti. Jadi, bagaimana kalau kita pergi ke suatu tempat yang tempat kita bisa menikmati yang bisa kita nikmati masa-masa terakhir. Jadi bisa diganti dengan yang atau dengan kata dengan gitu. Jadi di mana nih, di mana, apa, bagaimana itu sebenarnya adalah kata tanya hanya boleh di awal kalimat seharusnya seperti itu. Lalu nah ini juga lalu ini misalnya kita bisa lihat ada legalisir, itu kan kata yang tidak baku, harusnya legalisasi. Ada lagi beberapa kata seperti itu yang perlu kita perhatikan di dalam teman-teman, maaf diganggu sama si kecil. Terus kita lihat lagi
Nah, ini juga hal-hal yang tadi juga sudah berulang seperti dan di awal ngobrol ini adalah ragam percakapan harusnya ditulis menggunakan huruf miring, kemudian koma sebelum karena juga tidak perlu. Di sebelah kiri adalah tempat harusnya kita pisah. Dipanggil adalah kata kerja karena bisa diganti dengan yaitu memanggil, maka ini harusnya kita gabung. Nah, ini kesalahan yang saya bilang tadi, hal-hal sederhana yang diabaikan jadi mengganggu. Kalau editor itu dia akan jelimet itu, oh ini mengganggu sekali, ini kenapa huruf kapital semuanya mengganggu, kenapa titiknya 3 dan tanda serunya 2 ini mengganggu, kenapa ada huruf kapital di sini, dia bukan nama, ini mengganggu. Tanda apa ini? Ini kan cuma dalam bahasa Arab, dalam Malaysia nggak ada tanda apa namanya tasydid, ini juga mengganggu seperti itu ya. Dan ini juga mengganggu, ngobrol. Jadi hal-hal yang mengganggu editor ini juga, ini maaf juga sudah ada kata baku dalam bahasa Indonesia, kata tanda ini juga mengganggu. Nah, hal seperti ini ketika mengganggu editor nih kan, ini aja dia belum beres, gimana mau menikmati karyanya, seperti itu. Jadi hal seperti itu juga harus kita perhatikan di dalam menulis, termasuk karya sastra. Jadi membuat karya kita bernas itu juga dengan menganggap apa yang kita tulis itu baik, sehingga orang juga menilai baik terhadap karya yang kita tulis. Nah, lalu, saya coba menulis tadi ya, menulis secara singkat saja. Tadi ada kata di sini yang saya ambil itu adalah, sebentar, lupa dikasih huruf kapital. Ini ambau tadi. Ambau saya coba tuliskan. Laki-laki itu hendak berlabuh. Dia pastikan ambau sudah terpasang dengan baik. Angin mulai terasa agak kencang. Ia hendak menunda keberangkatan, tetapi wajah perempuan yang menunggu di seberang semakin membulatkan tekadnya. Ia harus berangkat. Nah, jadi kata ambau itu nggak perlu huruf miring karena kosakata dalam bahasa Indonesia. Jadi dengan ada kata itu, ini apa ambau ya, orang juga akan tertarik lalu lihat kamus. Nah, ini strategi juga bahwa para penulis adalah orang yang akan menyampaikan kosakata yang kita miliki kepada orang lain, kepada pembaca. Nah, makanya penting juga penulis untuk memilih kata-kata ini agar orang juga melihat apa sih yang bisa diambil, didapatkannya gitu. Seperti ini, Mbak Ilau, malam kian larut, nyanyian Mbak Ilau kian syahdu. Tersebutlah kisah anak yang pilu ditinggal mati oleh ayahnya. Ayah yang mengadu nasib dengan harimau di kampung mereka karena Inya sudah sering menampakkan mereka. Nah, ini kan hanya satu contoh yang saya buat bagaimana menggunakan kata itu dalam menggambarkan cerita pendek seperti itu. Lalu ini ada Lenoid tadi ya. Oh, Lenoid dalam dialog, November kian menjadi indah di mata Lasri. Ia bisa menyaksikan hujan meteor itu. Di samping seorang laki-laki yang sudah menjadi suami. Dia genggam erat tangan laki-laki itu sembari berkata, aku bahagia bersama. Jadi hal-hal romantis pun atau hal biasa pun kita bisa ciptakan dengan memasukkan kata-kata itu di dalam cerita kita. Lalu ini yang terakhir juga contoh yang saya buat bahwa ada apa kesalahan penulisan kesana kemari, asik yang tadi atau siapapun harusnya dipisah. Lalu saya coba ini kalimat terlalu sangat biasa dimasukkan, saya pakai menggambarkan bagaimana bola terpantul, bagaimana orang bersorak bergembira, bagaimana kemudian mereka memandang putri juga bagus, saya coba ganti. Tapi ini bukan ranah kita ya, karena saya tidak sampai ke mengubah karya. Nah, ini saya coba teman-teman, ini saya coba praktikkan, saya rekam layar. Jadi kalau silakan download KBBI. Nah, di sini ada banyak pilihan, mau pilih bahasa apa saja ada di dalam KBBI offline. Nah, ini jarang sekali nih kita mungkin menelusuri ada bahasa apa, boleh pilih. Misalnya mau meminta membuat tokoh dengan karakter orang Minangka, orang apa gitu, ada di sini. Karena kita memang sering kebingungan juga kan, kosakata apa dari bahasa itu bisa kita pakai. Ini panjang, saya lanjutkan aja. Ada juga misalnya ada bidang, kelas kata, ada agama juga ada. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan KBBI ini untuk membantu menulis, memperkaya kosakata yang sebenarnya dalam menulis tidak itu ke itu juga. Karena kita bisa lihat kalau penulis dia tidak menambah kosakata, kita akan lihat
kosakata di cerpen ini hampir sama dengan cerpen sebelumnya, hampir sama dengan cerpen sebelumnya, hampir sama dengan cerpen sebelumnya. Itu karena dia tidak menambah kosakata. Jadi sebenarnya kita bisa kreatif, namanya tulisan kreatif ya, kreatif dengan melihat dari 126.000 kosakata yang sudah ada dalam KBBI. Kenapa kita tidak mengeksplor lagi, menggali lagi untuk memperkuat tulisan kita dalam cerpen atau puisi ataupun seni ilmiah atau populer seperti itu. Itu teman-teman, Bang Subhan, saya mohon maaf kalau kepanjangan. Ini saking semangatnya menyampaikan apa yang sering saya lihat dan apa yang sering saya perhatikan di dalam menulis. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam menemukan kosakata, dalam memperkaya tulisan dengan kosakata yang kita miliki dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Silakan saya kembalikan kepada Bang Subhan. Ya, baik. Terima kasih Kak Ria Febrina. Luar biasa ya, daging semua ini malam ini teman-teman ya. Dahsyat, nggak cukup 1 jam materinya. Harus tambah ini Kak Ria. Kita cari waktu lain. Dibahas 1 jam ternyata ya. Kemarin Mbak Eli bilang setengah jam gitu, ternyata udah 1 jam. Maaf. Dahsyat. Ya, dan ini tidak akan tuntas kalau mengkaji kosakata ya. Tadi Kak Ria menyebutkan ada lebih kurang 126.000 sekian ya, 126.635 kata dalam KBBI. Nah, dahsyat sekali. Nah, jadi tidak ada istilah bagi teman-teman penulis pemula kekurangan kata ya, tidak ada kata-kata. Itu buka KBBI ribuan ya, ratusan ribu kata. Tinggal bagaimana mengolah kata-kata itu menjadi kalimat, menjadi cerita yang asik untuk karya teman-teman. Nah, poin penting tadi yang disampaikan oleh Kak Ria adalah sebelum karya teman-teman dikirim ke media, sebelum terbit, ya, penulis harus menjadi editor pertama bagi karyanya. Ini paling penting. Nah, khusus peserta kelas penulis daring, walaupun sudah hampir 3 tahun belajar, masih juga saya amati, ya, masih saya lihat masih banyak juga kesalahan-kesalahan ketik, terutama ya kesalahan-kesalahan ketik yang masih buru-buru, yang belum dilakukan pembacaan ulang, sudah share di media sosial, tapi banyak ditemukan kesalahan. Nah, kalau tidak memperhatikan hal-hal teknis yang kecil-kecil tadi yang sudah disampaikan oleh karya, nah tentu bagaimana kita akan berbicara tentang kualitas karya, begitu ya. Baik teman-teman, kita masih punya cukup waktu untuk bertanya jawab, dan saya kira teman-teman wajib dan harus bertanya jawab ya, bertanya kepada karya, karena ini ilmu yang luar biasa ya, harus belajar 4 SKS dulu ini. Baik, silakan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan di kolom komentar atau melambaikan tangan, bisa langsung kepada Kak Ria. Sesi tanya jawab kita buka. Dipersilakan. Siapa yang pertama? Ya. Silakan. Oke, siapa nih? Kak Zuldevita Zubir ya. Silakan Kak Zuldevita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu Dia, di sini saya mau menanyakan pemakaian akhiran kan ya. Di situ sering saya salah gitu. Misalnya membuat masukan, apakah double K-nya atau 1. Kemudian seperti ada campakan. Jadi di sana sering salah gitu. Jadi mohon penjelasan dari Kak Ria bagaimana atau di kata-kata apa saja yang tepat pemakaian yang double K-nya atau akhiran kan. Kemudian pada dialog umumnya kan cerpen atau novel remaja kan dialognya dialog gaul. Apakah itu boleh gitu? Betulkah itu atau bagaimana? Demikian saja Kak Ria, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Zuldevita Zubir. Dipersilakan Kak Ria, kan dan dialog tadi ya, silakan Kak Ria. Baik, terima kasih Ibu Vita ya, panggilnya Bu Vita atau Ibu ya Bu Vita. Pertanyaan yang bagus. Jadi ini memang kalau kita lihat penggunaan akhiran ini memang
memang kita belum terbiasa membedakan kapan akhiran ini dipakai dan apa yang membedakannya. Tapi saya barangkali bisa berbagi salah satu tipsnya adalah kapan kita pakaikan dan kapan kita pakaikan. Nah, salah satu fungsi akhiran an dalam bahasa Indonesia itu adalah membentuk kata benda, nomina. Misalnya makan, pakaian, makanan itu kata benda. Kan dia bukan kata kerja ya, makanan. Kemudian misalnya an itu cenderung dia membentuk kata benda, apalagi ya makanan. Kemudian ya, an itu fungsinya salah satu adalah membentuk kata nomina. Kalau kan itu cenderung membentuk kata kerja. Jadi memasukkan, karena masuk adalah memasukkan itu akan membentuk kata kerja, maka kita pakai adalah kan, tidak an. Gitu. Ada double k, ada k ganda di situ untuk menunjukkan kata kerja seperti itu. Yang tadi ya. Lalu salah satunya itu, tapi fitur-fitur untuk menentukan kapan kita pakai an dan kan itu sebenarnya banyak. Jadi itu ilmunya linguistik. Jadi misalnya apa saja salah satunya bisa Mbak Fitri kita pakai yang begitu. Lalu satu lagi yang juga sering saya lihat bermasalah adalah menggunakan akhiran i dan kan. Nah, tadi kan kita sering sekali bilang saya menemui meja di sana, saya menemui buku-buku yang bagus di ruangan itu. Nah, menemui meja, menemui buku-buku, meja dan buku-buku itu adalah benda. Dia adalah yang tidak bernyawa, maka kita nggak bisa menggunakan kata menemui. Yang kita bisa pakai kata i menemui di situ adalah orang. Saya menemui Bang Muhammad Subhan, saya menemui Ibu Zuldevita gitu. Maka apa yang kita pakai untuk hal-hal yang bukan makhluk bernyawa tadi adalah kan. Saya menemukan buku-buku yang bagus, saya menemukan meja tidak terpakai di ruangan itu. Itu penting sekali. Nah, ini akan berdampak buruk. Nah, ini salah satunya, ini saya mohon maaf hanya kasus saja ketika kita membuat perbandingan ketika misalnya ibu menidurkan adik, kan adik ada ya umur adik menidurkan adik balita gitu. Coba ganti dengan i, itu sudah maknanya sudah beda, udah ranah maknanya itu sudah lain ini gitu. Karena yang tadi i tadi itu adalah orang gitu. Jadi ada yang berbentuk dia pasif dan ada aktif di situ. Jadi itu sangat hati-hati kita memilih akhiran ini dalam menulis. Kalau bisa tidak apa-apa, kita cek. Saya selalu misalnya kata yang sudah saya yakin itu benar, saya cek selalu di kamus. Karena untuk memastikan ini benar atau tidak. Termasuk ketika ibu bertanya, saya pastikan ini benar double K ini atau benar dalam KBBI itu menggunakan 2 huruf K. Karena dia dipakai adalah akhiran kan bukan akhiran i. Lalu soal dialog, ini kemarin Badan Bahasa sudah bikin dialog juga, apakah bahasa gaul mengikis atau membuat rusak bahasa atau malah memperkaya bahasa. Setelah saya mempelajari kosakata dan melihat betapa banyak kosakata yang kita serap, saya berpikir bahwa bahasa gaul itu sebenarnya bisa memperkaya kosakata, tidak merusak. Tetapi jangan sampai kita menulis cerita pendek lebih banyak kosakata bahasa gaulnya dibandingkan kosakata bahasa tidak gaul atau bahasa bakunya begitu. Kosakata gaul hanya dipakai untuk mewarnai, menjadi bagian-bagian dalam tulisan kita untuk menunjukkan identitas bahwa oh ternyata ini tokohnya itu adalah anak muda misalnya yang hidup di Jakarta yang banyak menggunakan bahasa gaul. Tapi keseluruhan cerita itu sebenarnya kita harus bangun dengan yang tadi pakai estetika bahasa tadi, kita bangun dengan kata baku, kita bangun dengan kalimat yang sangat tepat seperti itu. Nah, karena kenapa? Setelah saya melihat betapa banyaknya kota serapan yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, itu kan mengkhawatirkan. Jangan-jangan pada suatu hari nanti, setelah 50 tahun kita ke depan, kita malah berpikir bahasa Indonesia tidak milik orang Indonesia. Kenapa? Karena kosakata di dalamnya justru serapan-serapan semua. Nah, dan saya melihat ternyata bahasa gaul yang dikembangkan oleh anak muda atau bahasa yang muncul sebagai kosakata baru itu strategi untuk menyelamatkan bahwa kita bisa menambah, mencari padanan kosakata dalam bahasa Indonesia. Dan ternyata benar di kurun 80, di kurun 90 sama 2020 itu atau tahun 2000 itu ada kosakata gaul yang muncul sekarang menjadi kosakata baku dalam bahasa Indonesia.
Kenapa? Karena memang itu hadir di tengah-tengah masyarakat dan kemudian sudah dianggap biasa dipakai dalam ranah yang umum. Satu kata masuk dalam KBBI itu karena 5 syarat. Yang pertama, dipakai dari Sabang sampai Merauke, dipakai dari usia paling muda sampai usia paling tua yang udah sepuh, dipakai dalam ranah lisan dan tulisan, dipakai dalam ada lagi yang lain yang berkaitan dengan dipakai di berbagai bidang ilmu gitu. Maka ketika kata itu sudah terbiasa dipakai masyarakat, maka sudah layak menjadi bagian di dalam kamus kosakata bahasa Indonesia. Jadi saya pikir kosakata gaul yang dipakai dalam menulis cerpen itu sebenarnya bisa menunjukkan identitas tokoh yang mau kita jabarkan, tapi yang tidak tepat adalah ketika deskripsinya atau narasi dari ceritanya menggunakan bahasa gaul semua, itu kan aneh. Tidak tepat, tidak bagus. Tapi kalau hanya dialog, serpian tadi satu-satu kata untuk menunjukkan siapa tokohnya itu bagus malah itu bisa memperkaya kosakata yang kita miliki pada suatu saat. Seperti itu, Ibu Vita. Semoga bisa dipahami. Baik, terima kasih Karya Kak Zuldevita. Tadi soal bahasa gaul, kata gaul tadi Karya, kaidahnya seperti apa? Apakah dimiringkan dalam dialog atau bagaimana? Jadi prinsip bahasa Indonesia itu adalah seluruh kosakata yang ada dalam kamus itu adalah kosakata bahasa Indonesia. Maka seluruh kosakata yang tidak ada dalam kamus itu adalah kosakata asing, termasuk bahasa daerah, termasuk bahasa gaul, termasuk bahasa asing tadi, atau bahasa ilmiah, bahasa Latin. Maka kosakata itu ketika ada dalam cerpen itu harus kita gunakan huruf miring. Termasuk kategori patis misalnya. Kok sih itu kan sering ya, kok kamu begitu sih ya gitu kan, kalau itu juga harus kita miringkan sebenarnya karena dia bukan kata. Tapi ada sekarang saya lihat beberapa kosakata yang tadi itu yang kategori fatis itu yang lisan aja diucapkan, beberapa sudah masuk dalam kamus, tapi dalam kamus dia tetap pakai cak atau ragam percakapan artinya kalau kita gunakan di dalam tulisan kita selayaknya kita gunakan huruf miring untuk menandakan bahwa kosakata dasar di dalam bahasa Indonesia seperti itu. Ya, terima kasih Karya, luar biasa ya. Teman-teman, di dalam KBBI itu ada kode CAK ya, CAK, CAK itu kependekan dari cakapan. Nah, cakapan itu artinya harus kata-katanya harus dimiringkan tadi. Seperti disampaikan oleh Karya. Kembali KBBI-nya teman-teman. KBBI adalah dalam tanda petik kitabnya penulis ya, kitab sucinya penulis. Jadi sering-sering buka, sering-sering dibaca begitu. Baik, dari Kak Zuldevita kita ke Pariaman, ada Kak Ai. Silakan Kak Ai. Ya, terima kasih Kak Subhan. Assalamualaikum Kak Ria. Jadi yang ingin saya tanyakan Kak Ria, akhir-akhir ini kan saya sering mendengar kata membersamai gitu. Apakah itu sesuai dengan KBBI atau tidak? Itu saja Kak pertanyaannya. Ya, membersamai, apakah sesuai dengan kaidah KBBI Kak Ria? Beberapa judul novel pun saya temukan kata membersamai. Membersamai. Jadi saat ini ya kata membersamai. Jadi memang halo Karya, kali berbicara. Halo, terdengar? Bang Supan terdengar? Oke, silakan. Kalau ini sekarang terdengar Bang Supan? Oke, terdengar, silakan. Oke, baik. Nah, tadi kan ada hal lain. Nah, sekarang satu hal fenomena yang memperkaya kosakata kita adalah korpus, Ibu Ai. Jadi kalau orang pernah dengar linguistik korpus atau korpus itu adalah seperti kosakata yang digunakan di tengah-tengah masyarakat tapi dalam ranah tulisan. Jadi bisa lisan sebenarnya juga tapi cenderung ke tulisan karena maraknya media sosial, karena banyaknya kita berinteraksi di tulisan, di WA, Instagram, Facebook dan lain-lain sehingga sangat mudah mengumpulkan korpus dari tulisan itu. Nah, membersamai termasuk salah satu kata yang memang paling banyak. Nah, ini menjadi tambahan di antara 5 tadi yang saya sampaikan, barangkali ini yang ke-6. Salah satu alasan satu buah kata masuk ke dalam kamus adalah ketika frekuensi penggunaan katanya itu sangat tinggi.
dalam korpus data. Korpus itu bisa kita lacak misalnya di detik.com itu satu buah korpus itu. Kita bisa lacak kalau kita ambil bank datanya, kosakata apa itu kita bisa lacak dari sana berapa yang frekuensinya paling sering muncul atau yang kurang muncul. Nah, yang frekuensinya paling tinggi itu dari data bank badan bahasa itu bisa menjadi bagian dalam kamus dalam kosakata. Nah, membersamai di dalam KBBI sudah menjadi kata baku. Jadi boleh dipakai karena artinya adalah menyertai, membersamai, menyertai, artinya itu sama dengan sebentar hilang. Sebentar Bang Subhan. Ini malah hilang layar. Jadi membersama itu artinya adalah bersama-sama dengan kita, dia membersamai kita, menyertai atau mengiringi kita, dan itu sudah ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Makanya saya selalu satu kata. Nah, ini ada satu pengalaman dari promotor saya, dia bilang begini, pada satu hari di luar negeri ketika dia orang linguistik itu bertanya ke mahasiswa ekonomi, dia bertanya, misalnya dalam bahasa Inggris ada huruf yang ganda juga seperti kita tadi, massa, media massa pakai S ganda atau tidak, misalnya gitu ya. Maka yang bikin beliau ini terkejut adalah jawaban dari mahasiswa itu adalah sebentar saya cek kamus dulu ya gitu. Nah, kalau kita kan di sini belum terbiasa mengecek kamus. Jadi maksudnya adalah Bu Ai bisa jadikan kamus itu sebagai hal kedua dari WA. Ada kamus, ada WA, ada kamis. Jadi kalau misalnya ada kosakata yang Ibu temukan di mana saja, apakah di papan, di mobil-mobil, saya suka sekali baca di papan-papan nama, di mobil-mobil, atau di buku di mana saja itu, ketika kita ragu, ini penulisannya sudah sesuai atau enggak. Meskipun kata yang biasa kita pakai sehari-hari, akan lebih menyenangkan kalau kita lihat di kamus. Karena ketika saya juga pernah mengalami ini, bahwa ketika saya selalu menggunakan kata-kata yang benar, memang bagi sebagian kita mungkin belum terbiasa sehingga menjadi janggal, tapi ternyata lama-lama itu bisa menjadi satu energi positif. Orang lain pun akan mulai terbiasa melakukan hal-hal yang sama dengan kita. Tapi bukan berarti dalam ranah kaku, tapi artinya katanya itu tetap kita dalam ragam percakapan, dalam hal yang biasa, tapi kita usahakan juga untuk menggunakan yang sesuai dengan KBBI. Jadi ini salah satu cara juga kita menularkan kata yang ada dalam bahasa Indonesia kepada orang lain. Karena tanpa sadar, kita bisa bertemu dengan siapa saja, dengan orang asing yang sedang belajar bahasa Indonesia gitu, atau dengan pejabat yang mungkin tidak bagus bahasa Indonesianya, pejabat itu banyak nggak bagus itu Ibu. Kemudian atau dengan anak-anak yang sedang belajar bahasa Indonesia aja. Di saat itulah kita menularkan yang benar tadi agar kita sama-sama terbiasa ke depannya menggunakan yang sepatutnya, yang selayaknya sesuai dengan KBBI seperti itu Bu Ai. Terima kasih Kak ya. Gitu Kak ya. Mengenai baku ya, silakan digunakan yang baku ya. Ada di kamus. Baik, kita ke penanya berikutnya, ada Yori Leo Saputra. Dipersilakan, Bang Yori. Baik, terima kasih Bang Subhan yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bertanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ria yang telah memberi pengetahuannya pada malam hari ini. Nah, di sini Bu, ada yang saya tanyakan mengenai apa ya Bu? Coba kita, kalau seandainya kita membuka KBBI versi luring ya Bu, itu pada bagian jenis itu terdapat pada bagian ragam itu terdapat bahwa arkais, klasik, hormat, cakapan, dan kasar. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana cara kita untuk membedakan, maksudnya itu bagaimana cara kita untuk membedakan kosakata arkais itu dengan kosakata klasik itu, Bu. Cara mengelompokkan atau memberi label di depan itu, Bu. Ya, mungkin itu pertanyaan saya, Bu. Baik, langsung dijawab Bang Subhan. Silakan Kak. Oke. Terima kasih Yori. Yori ini juga mahasiswa saya ini Bang Subhan dan juga alumni dan pegiat juga ini kalau saya anggap dia duta bahasa karena Instagramnya itu kalau kita lihat sekarang sedang berusaha mensosialisasikan kata baku dan kata tidak baku. Nah, Yori pertanyaan menarik. Tapi ini dalam ranah
tidak bisa saya sampaikan dalam ranah ini kan kebijakan badan bahasa sebenarnya ya. Jadi dalam ranah saya sebagai akademisi ini, bahwa sebenarnya kalau kita lihat kapan sebuah kata masuk ke dalam ranah arkais, kapan sebuah kata masuk ke dalam ranah klasik. Arkais artinya yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi kosakata yang di tengah-tengah kehidupan masyarakat sudah tidak dipakai, baik dalam ragam percakapan, ragam tulisan, maka dia kemudian dikategorikan oleh badan bahasa menjadi kosakata arkais, karena udah nggak dipakai atau malah tersimpan di naskah-naskah kuno atau di tulisan-tulisan lama yang nggak dipakai. Lalu kapan digunakan klasik? Klasik itu banyak hal sebenarnya indikatornya. Mungkin salah satunya adalah karya-karya sastra lama yang masih dinikmati masyarakat. Kan ada kita punya karya sastra yang dicetak sampai puluhan kali ya, misalnya Siti Nurbaya atau naskah-naskah lama lagi gitu, kalau kapal Van der Wijk yang dicetak ulang lagi gitu. Artinya kosakatanya masih hidup meskipun terbatas pada karya sastra ataupun terbatas pada satu ranah bidang, satu ranah keilmuan, dan itu masih hidup dan dinikmati oleh masyarakat. Maka sepertinya ini menjadi indikator bagi badan bahasa untuk mengelompokkannya ke ranah klasik tadi. Tapi secara detailnya mengapa badan bahasa mengelompokkan ke ranah arkais ataupun ke ranah klasik, tentu ada pertimbangan lain. Nah, saya pikir nanti salah satu hal yang menyebabkan ke depan kenapa kata masuk ke arkais itu bisa jadi juga korpus. Jadi kalau semakin tidak sering kita gunakan di ranah digital, maka lama-lama juga kata itu juga akan semakin punah. Nah, misalnya kita kaya sebenarnya dengan kosakata waktu. Ada hari ini, kemudian ada esok, ada lusa, ada tulat, ada tubin. Itu kan tulat tubin itu ternyata orang berasumsi kosakata berasal dari bahasa Jawa. Ternyata di dalam KBBI itu kosakata berasal dari Melayu lama, berarti kan kategorinya udah klasik gitu, udah nggak, bahkan mungkin masih ada yang pakai, tapi udah masih sering terdengar. Badan bahasa juga saat ini juga berusaha mengajak masyarakat bahwa kita masih punya tulat tubin gitu, jangan pakai 2 hari lagi, dari lusa 3 hari lagi, nggak seperti itu, karena kita punya kosakata itu di dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi ini yang saya sampaikan tadi, bahwa ada indikator ke depan kalau kita, karena kalau dulu kita memang masif dengan lisan, sekarang kita dengan aktif dengan tulisan, maka tidak apa-apa kita sering-sering tuliskan di dunia digital, karena dunia maya itu karena menjadi jejak suatu saat ketika nanti badan bahasa menjadikan korpus digital sebagai data untuk memasukkan kosakata ke dalam KBBI, maka dengan ada waktu penggunaan yang masih dalam tahap hari ini, itu tetap layak bertahan di dalam KBBI. Tapi kalau sudah tidak dipakai lagi, nanti barangkali itu juga bisa mendorong badan bahasa untuk memasukkan kata ini ke dalam ranah tadi arkais seperti itu. Yori. Nah, kalau untuk lebih lengkapnya, barangkali Yori bisa bergabung dengan badan bahasa untuk melihat kerja gimana badan bahasa itu mengelompokkan kata di dalam ranah tadi seperti itu. Yori, semoga bisa membantu. Baik, terima kasih Karya, luar biasa. Demikian ya Bang Yori. Dari Bang Yori kita lanjut ke penanya berikutnya, ada Bang Julianus Gultop. Ya, persilakan. Bang Julianus. Masih ada? Bang Julianus Gultop? Ya, silakan. Mikrofonnya diaktifkan. Ya, mikrofonnya dihidupkan. Itu off masih, Bang Julianus? Mikrofonnya? Ya, oke. Silakan. Halo? Tidak ada suaranya? Ya, oke. Sepertinya ada gangguan suara pada Zoom Julianus ya. Silakan. Ya, kalau pakai headset silakan dilepaskan saja headsetnya Bang Julianus. Karena kadang-kadang itu berpengaruh ya. Baik, teman-teman, kita masih ada waktu sekitar 30 menit lagi. Saya bacakan beberapa pertanyaan di kolom komentar. Ini ada banyak nih Kak Ria. Pertama dari Kak Mawadah Rohmi ya, Ibu Kota ini. Kata yang mana sering saya temukan di dalam kalimat, di tengah-tengah kalimat. Nah, itu bagaimana Kak Ria?
penggunaan kata yang mana. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bang Subhan. Dengan Mbak Mawadatur Rahmi ya, Mbak Rahmi, yang mana sebenarnya dalam bahasa Indonesia cukup aktif hidup di tengah-tengah penutur bahasa Indonesia saat ini. Hanya saja ini lagi-lagi sama dengan kasus di mana tadi pengaruhnya dari naskah-naskah yang ada beredar pada masa Belanda. Jadi kebetulan saya karena penelitian mengenai kosakata ini akhirnya mau tidak mau harus melacak buku-buku yang beredar pada masa Belanda itu, dan memang sangat masif sekali, marak sekali penggunaan kata yang mana hampir menjadi kata penghubung di tengah-tengah kalimat. Jadi baju yang mana berwarna merah itu, seperti itu ya. Nah, padahal seharusnya nggak perlu pakai yang mana di situ, karena mana itu kan bertanya pada posisi atau tempat. Jadi baju yang berwarna merah itu sudah menjadi kalimat efektif. Nah, jadi yang mana itu juga sebenarnya pengaruh pada saat itu kita memang belum menggunakan ejaan yang disempurnakan EYD ya. Masih menggunakan ada ejaan Suwandi, ejaan Van Pushen gitu, yang masih kita dipengaruhi oleh bahasa Belanda dan yang lain. Jadi kata yang mana masih sangat aktif digunakan, tapi di dalam kaidah linguistik atau dalam tata bahasa sebenarnya tidak efektif. Jadi kalau mau menggunakan kata ini, gunakan saja kata yang sebagai penghubung. Kata yang itu kan fungsinya memperluas kata. Jadi misalnya kita mau ceritakan sekarang ada kata paracetamol yang lagi booming atau lagi tren, itu dampaknya cukup berat gitu. Kita mau bilang bahwa paracetamol yang digunakan untuk menurunkan panas anak. Nah, itu cukup pakai yang saja, jangan perlu paracetamol yang mana digunakan untuk menurunkan panas anak. Itu kan membuat kata menjadi tidak efektif karena ada faktor tidak tepat penggunaan mana di situ. Karena mana itu adalah kata yang cenderung untuk menunjukkan posisi atau tempat. Jadi yang sudah mewakili sebagai kata hubung atau sebagai kata yang memperluas unsur sebelumnya, seperti itu. Bang Subhan untuk pertanyaannya ini. Ya, terima kasih Kak Ria. Kak Rami, ya cukup jelas saya kira jawaban Kak Ria ya. Bang Julianus Gultom, apakah mikrofon sudah oke? Dipersilakan. Belum ya? Oke, baik. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Mai Herlina di Bukit Tinggi. Assalamualaikum. Kak izin bertanya, bolehkah memasukkan kosakata Minang dalam cerpen? Apakah hanya untuk kata yang tercantum di KBBI saja di dalam cerpen? Nah, bagaimana kaidahnya kalau bahasa asing, bahasa Minang? Kak Ria, silakan. Baik, terima kasih Bang Subhan. Nah, ini pertanyaan yang menarik, Mbak Mai Erlina. Jadi tadi kita sudah bisa lihat ya, ternyata kontribusi bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia masih 10%, bahkan kurang dari 10%. Padahal seharusnya kata yang paling potensial masuk ke dalam KBBI itu adalah bahasa daerah. Kita harus menghambat ini bahasa asing yang masuk sekarang bertubi-tubi. Sekarang itu Swedia juga sudah sangat banyak kosakatanya masuk. Padahal kita nggak kenal banget dengan kata itu. Tapi kosakata dari bahasa, barangkali bahasa Minang, kemudian bahasa Jawa itu kan paling potensial sebenarnya. Nah, yang kemarin saya cek itu adalah kita ternyata bahasa Minang yang mungkin orang berpikir adalah pendahulu-pendahulu yang cukup membangun Indonesia dengan melalui Muhammad Hatta gitu ya. Ternyata bahasa Minang itu adalah kosakata kata yang menyumbang terbesar ketiga dalam kamus. Yang pertama Jawa, yang kedua Sunda, yang ketiga adalah Minang, dan persentasenya sangat kecil sekali. Jawa itu menyumbang 40-50%, tapi kalau Minang hanya 10-13%. Nah, data ini akan saya temukan nanti ketika saya melacak penelitian berkembang tidak, itu kan adalah hasil penelitian sebelumnya seperti itu. Nah, salah satu cara bagi kita untuk menyumbang kosakata kita ke dalam bahasa Indonesia adalah memarakkannya, mensosialisasikannya, sering-sering menulisnya dalam karya sastra. Jadi sebenarnya sastrawan, penulis dari Sumatera Barat yang menuliskan naskah berlatar Minangkabau memasukkan satu persatu kosakata dari bahasa Minang yang belum masuk ke dalam kamus, itu strategi yang paling tepat, yang paling bagus untuk mempopulerkan kasanah budaya, kasanah bahasa, sejarah, pemikiran orang-orang Minang dalam karya sastra. Jadi sebaiknya semakin banyak itu semakin bagus. Nah,
Seperti kalau kita membaca tulisan di Kompas atau Tempo, itu kan seringkali orang Jawa itu memasukkan unsur-unsur bahasa Jawa sampai sebenarnya kita tidak paham gitu. Beberapa ada yang memberi catatan kaki, beberapa tidak. Nah, kalau yang tidak ini seperti apa gitu. Nah, harusnya kalau lalu strategi kita gimana? Nah, kalau teman-teman nanti menulis cerpen atau novel atau puisi menggunakan kosakata bahasa Minang yang tidak ada dalam kamus, maka caranya gunakan huruf miring untuk kata tersebut. Kalau kosakatanya terlalu jauh dimaknai masyarakat, artinya tidak terlalu akrab di tengah telinga masyarakat, maka gunakan catatan kaki. Tidak ada salahnya kita menggunakan catatan kaki dalam karya sastra, karena memang kita mengenalkan ke masyarakat luar. Karena kita tidak hanya Minangkabau, ada 780 lebih suku bangsa yang ada di Indonesia. Maka kita satunya, maka 779 lain harus memahami kata yang akan kita sampaikan ini. Maka gunakan catatan kaki ketika kita mau mengenalkan apakah nama makanan dalam bahasa Minang, ataukah adat istiadat, sapaan, atau apapun begitu di dalam bahasa Minang yang mau kita sampaikan kepada masyarakat melalui cerpen tadi. Tapi kalau sudah ada dalam kamus, maka tidak perlu kita gunakan catatan kaki atau tidak perlu kita gunakan huruf miring karena sudah menjadi bagian dalam bahasa Indonesia. Nah, tadi saya lupa, mungkin karena kita video tadi panjang ya, maka tidak saya tayangkan. Di dalam KBBI itu juga ada sekarang itu adalah apa ya namanya, sebentar, pepatah atau ungkapan di dalam bahasa Minang. Jadi itu bagus sekali. Misalnya saya coba share sebentar ya Bang Subhan. Ini menurut saya ini cukup bagus untuk untuk diketahui. Jadi sebenarnya kita bisa, strategi kita adalah menggunakan metafor di dalam atau ungkapan-ungkapan di dalam cerpen seperti itu. Di bagian terakhir kalau nggak salah. Mana tadi ya? Yang terakhir. Ah, ini peribahasa atau ungkapan. Nah, seperti ini. Nah, ini apa? Layarnya di kita, Arya. Gimana, Bang Subhan? Diperbesar? Perbesar? Tidak terbaca. Nah, seperti ini kan. Nah, gini kan ini kiasan bagai puyuh laga. Nah, ini baju song-song barat. Kita ternyata udah banyak dan kita bisa pakai lagi di dalam karya dalam cerpen yang kita tulis. Nah, strategi lainnya adalah kan Minangkabau kaya dengan metafor, kaya dengan ungkapan, kaya dengan peribahasa. Nah, kita juga bisa pakai kan metafor-metafor atau ungkapan-ungkapan itu di dalam cerpen sehingga orang asing juga mengenal ungkapan kita gitu. Karena di Jawa sekarang saya lihat linguis di Jawa itu mereka sangat tertarik dengan metafor. Dulu saya memahami metafora itu hanya kiasan gitu, hanya asosiasi atau mirip menyerupai gitu. Tapi di sini itu betapa kayanya orang luar negeri juga, misalnya ketika dia menulis bukan cerpen karya yang sebenarnya ada satu suku di luar negeri itu dia memandang perempuan dengan hina. Jadi katanya perempuan itu adalah darah kotor, perempuan bagaikan pokoknya ungkapan-ungkapan yang negatif gitu. Nah, itu menjadi satu kajian khusus dalam ranah sastra bagaimana metafor digunakan orang sana dalam melihat bagaimana posisi perempuan di suku itu, di suku bangsa itu. Nah, jadi tadi ya soal apakah kita boleh menggunakan bahasa Minang, ya sangat saya rekomendasikan, sangat saya sarankan, bahkan tidak hanya kosakata tapi juga ungkapan-ungkapan, metafora-metafora yang ada dalam bahasa Minangkabau kita tulis dalam karya sastra untuk mengenalkan kepada masyarakat luar bahwa Minangkabau kaya dengan ungkapan, petata, petitih, metafora dan lain-lain. Itu salah satunya cara kita untuk menunjukkan bahwa orang Minang memang penulis. Nah, saya sedih sebenarnya kita kaya penulis, ternyata kosakata kita masuk ke dalam kamus ternyata tidak sebanyak yang kita bayangkan. Masih kalah dengan orang luar dengan bahasa Jawa seperti itu. Artinya apa? Salah satu cara tulisan memang salah satu cara untuk kita mengenalkan pemikiran kita, mengenalkan ideologi kita, mengenalkan paham kita, sejarah kita, adat istiadat kita adalah melalui tulisan seperti itu. Nah, teman-teman di Jawa itu saya salut, teman-teman di Jawa itu mereka sangat ini di dalam bahasa Indonesia mereka selipkan dalam lisan itu kosakata bahasa Jawa yang akhirnya kita bertanya itu artinya apa. Ketika sudah masif se-Indonesia dipakai, kita akan masuk ke dalam kamus. Nah, itu juga bisa kita lakukan bagi teman-teman yang dari Sumatera Barat ke Sumatera, apakah Palembang, Riau, dan lain-lain untuk melakukan hal yang sama. Ketika kita menulis cerpen berbahasa Indonesia, masukkanlah kosakata dari bahasa daerah untuk memperkaya ini nantinya, memperkaya kosakata bahasa Indonesia nanti pada suatu hari seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Karya dan Lina ya, cukup jelas jawabannya. Kalau
menggunakan bahasa Minang dan bahasa Minang masuk ke ranah bahasa asing, ya tentu kaidahnya dimiringkan ya. Nah, jadi diikuti saja kaidahnya. Baik, dari Kak Mai Herlina kita ke Padang, sepertinya ada Kak Neni Mukhtar. Silakan Kak Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ria, ada kalimat bunyi kayak gini. Zaman sekarang di mana perempuan banyak bekerja di luar rumah, seperti itu. Di mana di sana itu kan dipakai sebagai kata sambung. Apakah bisa dipakai di mana itu sebagai kata sambung, bukan sebagai yang menunjukkan tempat? Demikian, terima kasih. Terima kasih Kak Neni, dipersilakan Kak Arya. Nah, ya, makasih Bang Subhan. Bu Neni, yang tadi saya sampaikan, di mana itu adalah kata tanya, yang harusnya terletak pada kalimat tanya, dan biasanya berada di awal kalimat tanya. Misalnya, di mana rumahmu, di mana kamu bekerja. Nah, sebenarnya kalimat tadi, zaman sekarang, di mana perempuan, apa tadi Bu? Di mana perempuan bekerja di luar rumah, apa tadi? Kan ini? Di mana perempuan bekerja di luar rumah, sebenarnya tanpa kata di mana kalimat sudah efektif. Zaman sekarang perempuan bekerja di luar rumah, karena zaman sekarang itu adalah penunjuk waktu, seperti pada hari Minggu, kemarin sore, karena dia bisa posisinya bisa berganti. Kan keterangan waktu itu dia sangat fleksibel dalam kalimat, bisa di awal, sebelum subjek, setelah antara subjek dengan predikat, antara predikat dengan objek, atau antara di akhir kalimat. Misalnya kata kemarin, saya pergi. Saya kemarin pergi. Saya pergi kemarin. Bisa dia, fleksibel, dia berada di mana saja. Nah, zaman sekarang posisinya sama dengan kemarin. Dia waktu, jadi dia bisa berada. Zaman sekarang perempuan banyak bekerja di luar. Perempuan zaman sekarang banyak bekerja di luar. Perempuan banyak bekerja zaman sekarang di luar. Perempuan banyak bekerja di luar zaman sekarang. Nah itu yang sering orang keliru, bahwa kata penanda waktu itu menunjukkan keterangan waktu sebenarnya sangat fleksibel jika dia tidak maksudnya ketika dia menunjukkan waktu itu posisinya sangat bisa diganti gitu, di awal, sebelum subjek, antara subjek predikat, dan selanjutnya dan di akhir. Nah kalimat tadi Bu Neni, cara menjadikannya kalimat efektif ya dengan menghilangkan kata di mana saja, karena di mana itu justru membuat kalimat menjadi tidak efektif atau menjadikan kalimat menjadi mubazir, tidak efektif dan tidak penting, karena memang dia tidak menunjukkan tempat di situ. Nah seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ria. Kak Neni. Terima kasih Bu Nia. Baik, kita ke pertanyaan di kolom komentar dari Bang Julianus yang tadi mikrofonnya bermasalah ya. Ada 2 pertanyaan. Karya, orang sering berkata lagi ini benar atau salah. Yang kedua, dalam berbicara di depan audiens, kadang-kadang ada bahasa Inggris sepatah 2 kata. Apakah itu dibolehkan? Silakan Kak Arya. Baik, terima kasih Bang Subhan, terima kasih Pak Julianus ya. Yang pertama, lagi makankah ini benar atau salah? Di sini kita bisa berbicara jadi bahasa itu sebenarnya itu untuk ranah lisan atau tulisan pun sebenarnya tidak salah. Karena memang kah itu adalah ada fungsinya sebagai partikel penegasan di dalam bahasa Indonesia. Atau juga sekarang itu menjadi unsur tambahan ketika orang menulis atau berbicara. Nah, teman-teman kalau perhatikan misalnya, kadang-kadang saya sering bilang gini, gitu kan, itu kan namanya kategori fatis. Kalian kebiasaan itu, atau misalnya ada orang yang sering menambahkan unsur lain, misalnya kalau dalam bahasa Minang tuh nggak ada doh gitu kan, doh itu dianggap adalah kategori fasis, itu kebiasaan dari penulis. Tapi untuk kasus lagi makankah, itu kan dia berfungsi sebagai penegasan di situ. Apakah si lawan tuturnya itu lagi makan atau tidak, kan menegaskan lagi makankah itu dalam ranah bahasa Indonesia itu sah-sah saja, benar. Jadi kalau ditulis di dalam tulisan kah di sini kita bisa pisahkan dengan kata makan, tapi dengan menggunakan huruf miring, mengatakan bahwa dia penegasan fungsinya di situ. Tapi kalau dia kah, apakah kamu ada di rumah, itu kan dia bertanya, kah di sana justru digabung seperti itu. Jadi kategori fatis di dalam bahasa Indonesia itu dia bisa berdiri sendiri tapi dengan menggunakan huruf miring. Do, kah, itu kan ada muncul dalam kebiasaan
tulisan juga dalam kebiasaan tulisan. Nah, ketika muncul dalam kebiasaan tulisan seperti itu, kita gunakan huruf miring, dia berdiri sendiri. Artinya adalah dia hal-hal lain di dalam bahasa yang ikut serta menjadi gaya bahasanya si penulis, seperti itu. Lalu yang kedua, Bapak, dalam berbicara di depan audiens kadang-kadang ada bahasa Inggris sepatah dua kata. Nah, jangankan sepatah kata, Pak, satu huruf sering sekali muncul. Nah, saya kemarin nulis di Scientia itu bunyi-bunyi dalam bahasa Indonesia. Kita sering mengucapkan universitas dengan universitas, unik dengan unik, genre dengan genre misalnya. Padahal itu adalah bunyi-bunyi asing gitu, yang kita punya kok bunyinya dalam bahasa Indonesia. Ya kita sebutkan saja. Universitas kita mendapat nilai C. Nah, saya pernah dengar rektor UNAN ini yang periode sebelumnya, itu universitas kita mendapat nilai A dari C. Nah, itu C itu nggak ada dalam vokal bahasa konsonan bahasa Indonesia. Kita kenalnya C gitu. Nah, universitas nggak ada, kita kenalnya U. Nah, ini posisinya serba salah. Maksudnya itu adalah di dalam bahasa Indonesia dia salah. Kenapa? Karena kita nggak mengenal tadi bunyi konsonan C. Dalam bahasa Inggris dia juga salah, karena bahasa Inggris tidak mengenal yang tadi kan ya, universitas, yang ada adalah university kalau memang mau pakai kata bahasa Inggris, karena tas itu adalah akhiran asing dalam akhiran bahasa Indonesia, maka asing bagi bahasa Inggris, seperti itu. Nah, artinya ini juga pernah menjadi masalah kebahasaan di masalah kongres bahasa pertama, kedua, ketiga oleh leluhur-leluhur kita atau pemuka-pemuka bahasa kita sebelumnya. Ini kekhawatiran yang memang sudah ada semenjak zaman Belanda, bahwa pejabat-pejabat kita, ibu-ibu DW ya, ibu-ibu Dharma wanita itu yang pada masa itu ketika mereka berkomunikasi dengan orang Belanda, benar-benar itu mereka pakai bunyi-bunyi dari bahasa Belanda seperti itu. Nah, ini kemudian menjadi kekhawatiran. Kekhawatirannya adalah ini pertama bisa merusak bahasa Indonesia, dan kedua ini sama saja dengan kita tidak menghargai bahasa kita. Posisi bahasa kita itu menjadi lemah di mata asing. Lah, kalau orang Indonesia tidak bisa menghargai bunyi-bunyi yang mereka miliki, tidak bisa menghargai kosakata yang mereka miliki, mereka akan menghargai apa seperti itu. Apalagi sekarang kita tahu bahasa Indonesia sudah mulai marak digunakan menjadi bahasa negara kedua di beberapa negara. Kemudian bahasa ASEAN juga. Nah, itu makanya saya bilang bahwa di tengah-tengah maraknya harusnya kan tidak dibolehkan. Kita punya bunyi bahasa Indonesia vokal konsonan, ya kita pakai saja dengan baik. Kecuali ya, ketika teman-teman nanti berbicara dalam bahasa Inggris, puaskan menggunakan bunyi-bunyi bahasa Inggris. Tapi ketika kita berbicara bahasa Indonesia, puaskan kita menggunakan kosakata dan bunyi-bunyi dalam bahasa Indonesia. Dalam kajian linguistik, namanya psikolinguistik, orang-orang yang mencampur adukan kosakata ini dianggap orang-orang yang tidak memiliki kemampuan atau kecerdasan yang baik. Kenapa? Karena dia tidak bisa memposisikan dirinya bahwa dia berada dalam ranah percakapan bahasa Indonesia, tapi dia memasukkan sedikit-sedikit unsur asing yang mengganggu bahasa Indonesia. Atau sebaliknya, orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris, dia memasukkan unsur-unsur lain yang mengganggu bahasa itu. Jadi caranya adalah kita harus tahu dengan siapa kita berbicara dan bahasa apa yang kita gunakan. Yang campur aduk itu dianggap sebagai gangguan berbahasa, karena berarti si penutur tidak bisa memaksimalkan kemampuannya pada satu bidangnya. Ada contohnya, Ibu. Saya kemarin sampai lihat juga contoh artis siapa sih yang bisa bagus, dia artis internasional tapi bagus, itu Anggun C. Sasmi. Ada 3 video yang beredar di TikTok, Instagram, memposisikan ketika dia diwawancarai orang Prancis, dia full menggunakan bahasa Prancis tanpa memasukkan bahasa Inggris. Ketika dia diwawancarai oleh wartawan bahasa Inggris, dia penuh menggunakan bahasa Inggris tanpa mencampurkan kosakata dari bahasa lain. Dan ketika dia diwawancarai di Indonesia oleh wartawan Indonesia, dia bersih menggunakan kosakata bahasa Indonesia. Saya kemarin melacak cuma 1 kata yang salah di situ. Itu pun dia langsung sadar, langsung dia ganti, padankan ke dalam bahasa Indonesia. Dari percakapan dialognya 5 menit itu cuma 1 kosakata asing yang masuk, dan itu pun langsung diganti. Maksudnya begini, misalnya interesting, maksudnya menarik, langsung dia ganti, dipadankan dalam bahasa Indonesia. Nah, saya pikir Anggun adalah duta bahasa yang dia mampu menggunakan kemampuan bahasanya tepat di wilayah apa, seperti itu. Begitu Bapak Julianus. Ya, Karya, terima kasih ya. Tadi ada lanjutan pertanyaan dari Bang Julianus pada kata lagi makan kah tadi, kahnya kah yang dimiringkan atau Ya. kah?
Ya. Nah, jadi gini, Bang Julianus, yang Kah tadi, kalau kita kategorikan dia sebagai penegasan nih, kita kan menulis itu kan fungsinya bagaimana posisi penulis di dalam tulisan itu. Kah sebagai penegasan, atau yang dalam kajian linguistik dianggap sebagai kategori patis tadi, yang seperti masuk unsur yang lain, sih, apalagi dalam bahasa gaul itu ada sih, ada loh gitu ya. Nah, dia berdiri sendiri tapi kita gunakan huruf miring dengan maksud bahwa ini adalah penegasan dalam bahasa unsur di luar kosakata dalam bahasa Indonesia yang kita masukkan untuk sebagai bentuk penegasan seperti itu. Baik. Terima kasih Karya. Tadi menarik terkait konsistensi penggunaan bahasa Indonesia yang tadi ya. Nah, kalau Karya pasti mengamati juga koran-koran kita di Sumatera Barat, Haluan, Sigalang terutama. Sering kita temukan campur aduk antara Indonesia Minang. Sementara Minangnya tidak dimiringkan. Nah, bagaimana Karya itu? Ya Bang Subhan, ini memang kekhawatiran kita ya sebagai para akademisi gitu. Hanya ini lagi-lagi persoalannya adalah yaitu pemangku kebijakan di media massa. Dulu yang saya ketahui itu pada tahun 2000-an itu hampir setiap media massa itu memang menghadirkan akademisi sebagai editor. Jadi memang ada beberapa dosen yang dilibatkan di dalam media cetak untuk melihat yang hal-hal tadi. Misalnya kalaupun ada masalah sekarang, nanti dia akan memberi masukan kepada redaktur, kepada editor, ataupun kepada wartawan untuk melihat, oh ini harus seperti ini pada masa akan datang, seperti itu. Di samping juga wartawan itu yang baik di editor ataupun reporter yang menulis itu, dia juga memperkaya tulisannya dengan melihat. Jadi dulu tuh memang istilahnya tuh wartawan tuh kitabnya adalah kamus dan EYD dulu. KBBI sama EYD itu harus ada. Jadi dulu tuh memang kalau kita ke ruang redaksi, saya pernah kerja di pada Express 5 tahun. Jadi di sebelah komputer itu selalu ada KBBI dan EYD cetak gitu. Bahkan juga buku-buku bahasa seperti Goris Keras komposisi, kemudian juga buku Harimurti Kedalaksana, misalnya kosakata atau pembentukan kata dalam bahasa Indonesia itu ada biasanya. Nah, jadi mereka sangat peka sehingga konsistensi, kebertahanan atau keteraturan dalam menulis media cetak pada masa lampau sangat bagus karena memang koran punya waktu panjang menulis. Hari ini ditulis untuk besok, jadi ada sesinya jam berapa wartawan menulis, nanti ada waktu masanya editor untuk mengecek, ada masanya redaktur, sehingga besoknya tulisannya itu memang minim, kalaupun tidak sempurna, minim dengan tadi kesalahan-kesalahan tadi. Tapi sekarang itu reporter ini kan posisi terendah dalam wartawan ya, dia mengambil lapangan, bukan terendah sih, tapi posisi paling diperlukan di dalam menulis berita karena memang reporter yang mencari berita gitu. Kalau tingkatannya itu reporter, editor, kemudian redaktur seperti itu ya. Nah, reporter ini ketika dia menulis sekarang itu yang penting adalah kecepatan. Sekarang berita misalnya kemarin tuh ada yang kebakaran bus Yogyakarta Malang kebakaran. Jadi seperti itu langsung diterbitkan karena mereka bisa langsung klik di HP, buka adminnya, buka langsung save tampil dan kemudian muncul dibaca oleh masyarakat. Nah, yang abai itu adalah kesalahan tadi, kesalahan penulisan, baik tanda baca, huruf kapital, kosakata yang salah, yang berlebih, yang kurang, yang tidak tepat tadi itu muncul di situ. Nah, jadi memang salah satu cara itu sekarang dilakukan oleh beberapa media massa yang saya tahu adalah mereka berusaha, mungkin yang punya uang ya, yang punya dana untuk membayar editor, mereka menghadirkan editor. Tapi masalahnya itu di sini adalah ketidakmampuan setiap media massa membayar editor tambahan untuk melakukan, sehingga kita tidak tercerdaskan oleh media massa ya karena tadi reporter tadi dengan kemampuannya dari bidang hukum, peternakan, ekonomi yang memang tidak peka dengan kebahasaan sehingga mereka menjadi agen yang kemudian ikut membuat kesalahan-kesalahan itu. Nah, harusnya solusinya sih sekarang adalah menghadirkan editor yang sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalaupun kendalanya adalah kendala keuangan misalnya, tentu harus memaksimalkan kemampuan editornya bahwa diberi pelatihan, bekerja sama dengan badan atau balai bahasa, bekerja sama dengan ahli bahasa, akademisi bahasa untuk sering-sering melakukan pelatihan. Karena dengan cara itu setidaknya ketika reporter luput, editor nggak boleh luput. Nah, kalau kita menulis buku misalnya,
kesalahan dalam buku bukan kesalahan penulis, tapi pasti kesalahan editor. Tapi kalau bukunya bagus, bukan editornya dipuji, pasti penulisnya yang dipuji. Wah, keren sekali penulisnya gitu. Padahal editor punya peran bagaimana membuat tata bahasa atau membuat gagasan dalam buku itu sangat menarik. Nah, saya baru tahu, mungkin karena saya baru bertemu dengan teman-teman di Gramedia sama penerbit Gramedia, editor Gramedia sama Kompas ya. Itu memang ternyata editornya itu perannya sangat besar. Artinya dia benar-benar yang tadi itu yang ranah ke redaksian tuh harus lewat pertama, lalu kemudian konten. Jadi peran editor tuh bisa jadi editor sama penulis tuh sama-sama 50%. Jadi sebuah buku memang bagus itu perlu tahapan-tahapan untuk diseleksi. Nah, beda dengan kita mungkin di daerah-daerah yang masih minim karena memang dana yang kita siapkan untuk membayar editor itu tidak seperti mereka yang sudah berani bayar untuk hal itu, seperti itu. Barangkali begitu, Bang Subhan. Semoga nanti media massa lokal kita berani menghargai editor, orang-orang bahasa masuk di ranah itu gitu. Karena ini kan juga program mencerdaskan bangsa melalui bahasa ya. Benar Karya, memang butuhkan editor. Kalau penerbit atau koran-koran besar mereka punya editor bahasa ya. Dan kebetulan kita juga ini hadir editor-editor majalah Digital Ellipsis. Jadi kelas ini daging untuk teman-teman editor Ellipsis karena kelas kita menerbitkan majalah Digital Ellipsis. Nah, terima kasih Karya untuk ilmunya. Sama-sama. Semangat para editor. Itu orang yang bekerja dalam diam ya, dalam sembunyi. Baik, teman-teman kita sudah berada di penghujung ya. Saya bacakan satu pertanyaan terakhir barangkali dari Bang Akbar Priyadi di Aceh. Karya, kalau dalam kalimat di cerpen, kalimat aku harus lebih baik ke depannya, pikir Dian. Kata-kata aku harus lebih baik ke depannya, itu bagaimana penulisannya? Apakah dimiringkan, diberikan tanda petik, atau dibiarkan seperti itu saja tanpa tanda miring atau tanda petik? Dipersilakan, Karya. Baik, terima kasih Mas Akbar, Bang Akbar ya. Dalam aku harus lebih baik ke depannya, semua kosakatanya ada dalam bahasa Indonesia. Aku harus lebih baik ke depannya, tidak ada yang tidak sesuai dengan kaidah. Sudah tepat, tidak perlu menggunakan huruf miring. Namun kalau seandainya ini adalah dialog di dalam cerita pendek, maka dialog tersebut harus menggunakan tanda petik 2. Yang tadi seperti Bang Akbar pakai kan tanda petik 2, aku harus lebih baik ke depannya. Ini kan memang kalimat yang cenderung dipakai di ranah dialog dalam karya sastra. Tapi ada juga beberapa orang mungkin yang memulai itu dengan memulai cerpennya dengan kalimat itu. Aku harus lebih baik ke depannya, seperti itu ya. Tapi dia berkata dalam dirinya, menjadi narasi di dalam cerpen, ya tidak apa-apa, tidak perlu pakai tanda petik 2. Karena memang itu narasi ceritanya. Nah, tapi kalau saya lihat, kalau ini untuk dialog antara baik tokoh ke dalam dirinya atau tokoh dengan orang lain, maka tanda baca itu tanda petik 2 salah satunya digunakan untuk menunjukkan itu dialog di dalam karya sastra. Nah, kalau untuk konsep menggunakan huruf miring sebenarnya bukan dimiringan, karena kalau dimiringan nanti seperti ini tulisan kita gitu, menggunakan huruf miring ya. Jadi menggunakan huruf miring tidak perlu karena seluruh kosakata di dalam kalimat itu ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti itu. Terima kasih Karya, Bang Akbar di Aceh. Demikian ya. Baik teman-teman, berada di penghujung kelas kita. Kita konsisten dengan jadwal. Tentu saja materi ini sudah cukup padat dan tentu kita masih haus untuk menerima ilmu lainnya terkait dengan kosakata dalam bahasa Indonesia karena banyak sekali hal-hal lain yang secara barangkali kita anggap remeh temeh tapi itu sangat berpengaruh dalam proses kepenulisan, proses kreatif kita sebagai penulis. Baik Karya, barangkali closing statement-nya untuk topik ini dipersilakan Karya. Baik Bang, apa ya closing statement-nya? Ya karena kita semua, termasuk saya ya, itu memang dalam tanda kutip cinta banget dengan menulis, maka menulislah dan perkaya diri kita dengan kosakata seperti itu. Karena memang kalau saya tuh
puas kalau sudah menulis meskipun hanya 100 kalau memang lagi tidak ingin menulis, tapi apalagi kalau sampai menulis cerpen, puisi, artikel yang bisa dibaca banyak orang, membantu banyak orang. Melalui cerpen pun kita bisanya memberi gambaran kepada orang, itu sudah sangat bagus. Maka menulislah, jangan pernah berhenti menulis meskipun terluangkan waktu hanya sekali seminggu ataupun sekali sebulan. Seperti itu, Bang Subhan. Semoga teman-teman semua semangat menulis, semangat dan selamat, karena menulis adalah orang-orang yang bekerja dalam diam, karena ketika orang sudah tidur semuanya, ketika orang di luar keramaian, kita memilih sendiri dengan komputer kita. Itu orang-orang luar biasa menurut saya. Terima kasih Kak Ria, dan ilmunya malam ini luar biasa. Maka menulislah teman-teman ya, karena kalau mau jadi penulis ya tentu harus ada tulisannya, kan begitu. Jadi tepat sekali closingnya bahwa menulislah. Dibiasakan saja menulis, bisa kalau seandainya di media sosial ya bikinlah tulisan-tulisan statusnya dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian kalau menulis karya kreatif, puisi, cerpen, novel, dan lain sebagainya juga perhatikan kaidahnya, sering-sering membuka kamus, PWB, dan lain sebagainya, sehingga teman-teman tetap berada dalam jalur yang benar ya di ranah kepenulisannya. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Ria Febrina. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan yang terakhir ya. Di lain kesempatan kita tunggu kembali Kak Ria untuk hadir di ruang kelas kita. Dan terima kasih kepada teman-teman, ada sekitar 40-an peserta malam hari ini yang semangatnya luar biasa untuk topik ini, dan mudah-mudahan ilmunya bisa dipraktikkan, dan tentu saja kita tunggu karya teman-teman. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Karya, dan selamat malam, selamat beristirahat teman-teman. Kita bertemu pada kelas pekan depan. Saya Muhammad Subhan, mohon maaf atas salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.